Bapak dan Ibu sekalian, inti dari rumah tangga itu adalah saling menumbuhkan. Sang suami menumbuhkan istri dan sang istri menumbuhkan suami. Tetapi betapa banyak rumah tangga yang justru tidak saling menumbuhkan, tapi saling melemahkan. Yang ada berantem, cekcok tiap hari. Kenapa? Karena boleh jadi salah satu di antaranya atau bahkan kedua-duanya tidak memahami siapa sejatinya pasangan hidup saya ini. Apa sebenarnya potensi terbaiknya? Apa kelebihannya? Dan bagaimana saya bisa mengajak diskusi dia dengan tepat? Saling menumbuhkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menjelekkan, bukan saling menjatuhkan yang akhirnya berakhir pada berantem, berkelahi padahal dalam satu keluarga. Nah, salah satu cara yang bisa Anda gunakan powerful untuk mengetahui masing-masing potensi yang ada di dalam diri pasangan hidup kita adalah dengan tes Stephen. Maka saya mengajak kepada Anda yang ingin rumah tangganya semakin harmonis, yang rumah tangganya ingin semakin bertumbuh satu dengan yang lain, segeralah tes Stephen di Stephen Genetik. Kalau itu Anda sudah lakukan dan Anda tahu siapa diri Anda, siapa diri pasangan Anda akan mampu membina rumah tangga Anda jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saling menumbuhkan, saling menghebatkan, dan saling mendorong untuk semakin sukses mulia. Ayo segera tes Stephen di Stephen Genetik. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda termasuk orang tua yang bingung? Kira-kira bagaimana cara mengembangkan anak saya ini ya? Karena bingung akhirnya semua anak diminta untuk ikut les, ikut kursus. Anda mengeluarkan banyak biaya, anak Anda stres. Karena boleh jadi les dan kursusnya itu tidak sesuai dengan potensinya, tidak sesuai dengan bakatnya. Maka saya menawarkan kepada Anda supaya Anda tidak bingung, anak Anda tidak stres. Anak Anda dites Stephen untuk mengetahui belahan otak mana yang dominan, atau dengan kata lain mesin kecerdasan apa yang dominan, sehingga kita bisa mengembangkan putra-putri kita sesuai dengan potensinya. Dan itu bisa Anda lakukan di Stephen Genetik. Tahu potensi anak kita bisa mengembangkan anak kita, dan insya Allah anak kita akan menjadi best of the best di bidangnya. Jangan jadi orang tua yang stres atau bingung mengembangkan putra-putrinya karena Anda tidak tahu apa potensinya. Ayo segera lakukan tes Stephen untuk putra-putri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, apakah Anda pernah bingung bagaimana caranya mengembangkan murid saya ini supaya dia punya prestasi, supaya dia hebat? Kenapa? Karena tugas seorang guru adalah melahirkan orang-orang hebat, ya. Dan saya yakin itu jasa terbesar guru. Sehingga kata Nelson Mandela, salah satu yang bisa mengubah peradaban dunia adalah melalui pendidikan. Dan itu guru yang tahu potensi anak. Maka saran saya kepada Anda guru, jangan hanya mengajar ilmu pelajaran saja. Bantu murid Anda, bantu anak didik Anda untuk menemukan apa potensi terbaiknya, apa bakat terbaiknya. Dan itu bisa dilakukan dengan hal yang sederhana aplikatif, yaitu tes Stephen. Maka saya menawarkan kepada para guru, silahkan murid-murid Anda di tes Stephen, ya, di Stephen Genetik. Insya Allah Anda akan mampu mengembangkan murid-murid Anda itu menemukan potensinya, menemukan bakat terbaiknya, dan Anda bisa memberikan bekal supaya kelak mereka menjadi orang yang best of the best di bidangnya. Ayo, jadi gurulah, jadi guru yang luar biasa, bukan guru yang biasa-biasa saja. Dengan cara apa? Menemukan potensi terbaik anak dan mengembangkan sesuai dengan potensinya. Itu guru yang top markotop menurut saya. Oke? Bantu murid-murid Anda sekali lagi menemukan potensi terbaiknya melalui Stephen Genetik.
Baik, bismillah. Ayo bunda semuanya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la syadid. Wa qala Rasulullah fil kitabil hadis innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim. Shadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita hormati Mbak Vivi selaku konselor Stephen atau pemateri Stephen kita pada malam hari ini. Para ustadz ustazah, kemudian ayah bunda yang telah berhadir dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Bosan-bosan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita disuruh untuk menghitung maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sikap yang pantas kita lakukan sebagai hamba yang lemah, hamba yang fakir, hamba yang memang membutuhkan nikmat dari Allah, senantiasa bersyukur. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada qudwah kita, tauladan terbaik kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga lisan kita dipenuhi untuk berselawat kepada Rasul, dan kemudian senantiasa kita jaga sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kelak nantinya Rasul berkenan memberikan syafaatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, untuk mendapatkan keberkahan pada acara kita buka dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Selanjutnya kami mintakan kepada Ustadz Sidik yang akan membacakan ayat suci Al-Quran beserta sarinya. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Dwi. Baik, syukron
Jazakallah khair kepada Ustadz Sidik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin menambah kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita simak sedikit kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA ITN Mahal kepada Ustadz Ahyar. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pada malam hari ini Kak Vivi. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu Kak. Yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz dan ustazah semua, para ayah dan bunda yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke Kobar. Pulangnya beli pepaya. Ayah dan bunda, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat Cakep, Bapak. Ustaz. Alhamdulillah. Anak dua pantun seiring. Yang manis itu buah kurma. Yang Cakep. masam itu buah belimbing. Malam Cakep. ini kita belajar bersama tentang mesin kecerdasan thinking. Luar biasa. Cakep. Semua, insya Allah malam hari ini ya kita akan belajar lanjutan daripada malam kemarin, yaitu membahas tentang mesin kecerdasan. Kalau malam kemarin kita membahas tentang sensing, malam ini insya Allah kita akan membahas tentang mesin kecerdasan thinking. Dan insya Allah beberapa hari atau malam ke depan juga kita akan belajar menyelesaikan ya tentang bagaimana mesin kecerdasan Stephen ya, dari sensing, thinking, kemudian intuiting, feeling sampai dengan insting, insya Allah bersama Kak Vivi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk kita semua belajar, karena ini dalam rangka sekolah yang untuk mewujudkan sekolah yang unggul dan berkarakter, dan mudah-mudahan dengan wasilah metode Stephen ini kita bisa mewujudkannya ya, mengoptimalkan potensi daripada para siswa kita, para guru-guru maupun seluruh warga sekolah, termasuk orang tua ya, dengan metode Stephen ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah meluangkan waktunya yang di tengah kesibukan dan mungkin kelelahan bekerja, namun semangat untuk menuntut ilmu itu tidak pernah padam ya bagi kita semua, khususnya sebagai orang Islam ya. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf dan salam ya dari Ustazah Yusnita selaku ketua yayasan. Beliau belum bisa bersamai karena ada kegiatan yang bersamaan, dan mudah-mudahan malam hari ini ya kita semakin tahu lebih dalam tentang mesin kecerdasan ya, karena eh, manfaat ya salah satunya ya kita mengetahui tentang mesin kecerdasan Stephen ini adalah kita bisa mengoptimalkan ya potensi, kita bisa mengarahkan anak kita yang menjadi versi terbaik yang dimiliki oleh anak kita sesuai dengan mesin kecerdasan masing-masing. Ya, dan kami juga mengucapkan permohonan maaf ya kepada ayah dan bunda jikalau mungkin terdapat kesalahan ataupun kehilafan, ataupun selama kegiatan ini berlangsung ya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Vivi dan juga seluruh tim dari Stephen yang sudah memfasilitasi kami untuk belajar lebih jauh tentang ilmu ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, yaitu mewujudkan An-Nahl menjadi sekolah eh, yang unggul dan berkarakter, dan juga kepada ayah dan bunda semua yang mengikuti kegiatan ini,
ya banyak mendapatkan manfaat dan pengetahuan. Itu saja dapat kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kepada Ustadz Ahyar yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya ya Bunda, mari sama-sama kita siapkan diri kita. Kita relaksasikan diri kita sebelum akhirnya kita mendengarkan materi yang luar biasa pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Pipi. Ya, Mbak Pipi. Ya, Ya, pada beliau disilahkan. Baik, Masya Allah. Syukran Ustadz Dwi. Afwan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Dari cara jawab semangatnya udah kelihatan bahwa para ayah bunda begitu semangatnya belajar untuk hari ini gitu ya. Saya doakan yang menjawab salam saya, keluarganya mendapatkan curahan-curahan rahmat dan kebarokahan sehingga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anaknya sukses mulia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya Allah. Ayah bunda apa kabar hari ini semuanya sehat bahagia? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sukses bahagia gitu ya. Mudah-mudahan yang tubuhnya sedang lelah, capek karena pulang bekerja, habis seminar ini justru malah makin sehat, makin bugar, makin semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Yang sehat makin sehat, yang kaya makin kaya. Oh, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak kesempatannya. Tadi ya ada sambutan dari kepala sekolah, dari ada apa? Pembacaan ayat Allah gitu, ayat-ayat Quran, kemudian ada MC yang sangat menyenangkan gitu ya, dan tentunya ada para ayah bunda di sini. Saya senang sekali ya silaturahmi pada malam hari ini, walaupun online, wah, tapi ini ada wajah-wajah yang bisa saya lihat gitu ya. Wajah-wajah penuh semangat, orang tua teladan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala waktunya dan terima kasih juga untuk SIT An-Nahal, Masya Allah, yang selalu berikhtiar bagaimana bisa melahirkan karakter, melahirkan generasi yang unggul dan berkarakter. Nah, mudah-mudahan pikiran saya di sini bisa membawa manfaat untuk keluarga besar An-Nahal, baik guru ataupun orang tuanya. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan, saya akan bantu menjelaskan hasil tes Tiffin yaitu mesin kecerdasan thinking, baik thinking introvert ataupun thinking extrovert. Setelah kemarin malam kita membahas tentang sensing introvert dan sensing extrovert, hari ini kita masih bahas di otak kiri gitu ya, yaitu thinking introvert dan thinking extrovert. Nah, baik, kalau begitu saya langsung share screen saja. Nah, ini nanti kalau misalnya sepanjang perjalanan saya menjelaskan ada mic yang bocor gitu ya. Eh, Mohon dibantu para asatis An-Nahal untuk dibantu mute kalau ada mic yang bocor ataupun ada yang coret-coret goresan cinta di layar saya gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat boleh banget disiapin pulpen bukunya dari sekarang ataupun mau catat di handphone juga boleh atau mau di foto-foto juga boleh gitu ya. Nggak ada yang nggak boleh di sini. Pokoknya boleh semuanya. Oke, baik. Kalau begitu, izinkan saya berkenalan. Mungkin yang malam kemarin sudah hadir, sudah kenal ya. Tapi yang malam ini baru hadir, mungkin baru kenal. Perkenalkan, nama saya itu Nabila Safitri, tapi akrab dipanggil Kak Vivi. Saya Branch Manager Steven Genetic Indonesia dan Top 3 Spartan Goes to Malaysia, branch di nasional. Dan saya professional trainer Steven, terlisensi 10 tematik. Saya juga seorang konselor berbasis genetik dan juga
Nah, saya menuliskan 2 buku. Yang pertama adalah buku Teman Curhat Efektif, dan yang kedua adalah buku Happypreneur. Yang satu bukunya buku antologi yang saya tulis bersama teman-teman konselor. Isinya adalah kumpulan cerita dari berbagai kasus di keluarga, karir, profesi. Mudah-mudahan dari buku ini bisa menginspirasi banyak orang yang terselamatkan hidupnya. Dan kemudian ada buku kedua, Happypreneur, ini adalah buku terkhusus untuk para pengusaha bagaimana bisa menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mohon doanya mudah-mudahan dari segala segala ilmu yang Allah titipkan kepada saya bisa terus berdampak dan bermanfaat luas untuk seluruh penduduk bumi sehingga saya bisa dicintai oleh penduduk langit. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah Bapak Ibu, saya langsung ya. Di sini sudah pada tes Tiffin semua anak-anaknya? Boleh ketik di kolom chat mungkin? Sudah. Oke, ada yang open mic sudah. Yang belum, boleh ketik belum di kolom chatnya. Wah, oh ada Mama Rumi yang anaknya belum tes ya. Ada Kak Firsti, Kak Inai, Bunda Rafka, Kak Hidayanti ya, ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Nah, malam ini terkhusus saya menjelaskan hasil tes Stephen Thinking. Yang sudah tes hasilnya Thinking, insya Allah dapat pencerahan malam ini. Dan yang belum tes, mudah-mudahan mendapatkan insight baru ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin Bapak Ibu, anak-anaknya di Anahal sudah pada tes ya. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Di tapping 10 sidik jari, kemudian nanti keluar hasilnya dalam bentuk sertifikat. Ada nama, hasil tes, dan barcode. Barcode ini sorry kok barcode ya? QR code ya. Nah, kalau di scan ini keluar nama dan hasil tesnya. Nah, mungkin belum dibagikan semua dalam proses dicetak, nanti akan didistribusi oleh sekolah kepada orang tuanya bagi anak-anaknya yang sudah tes gitu ya. Nah, tapping sidik jari ini kalau tes Tiffin itu minimal 8 jari yang sehat atau 8 jari yang sidik jarinya terlihat jelas. Kalau kurang dari 8 jari itu nggak bisa di tapping, nanti hasilnya nggak akurat. Nah, gitu ya. Jadi, kalau yang belum tes, pastikan 10 sidik jarinya aman gitu ya. Baik. Yang menjadi pertanyaan, Mbak Vivi, ini hasil tes Tiffin apaan ya? Nah, ini dia jawabannya. Hasil tes Tiffin ini, Bapak Ibu, kita dalam rangka mengetahui mana belahan otak kita yang paling dominan, yang setiap hari digunain, dan yang menjadi paling otomatis, yaitu menjadi sistem operasi otaknya kita atau menjadi alam bawah sadarnya kita. Nah, kita manusia itu punya 5 belahan otak. Kiri ada 2, kanan ada 2, atas ada 2, bawah ada 2. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, sama 1 di tengah. Namanya otak tengah. Nah, dari 5 belahan itu semua terfungsi dengan baik. Kita pakai semuanya. Tapi ada satu yang menjadi pemimpin di antara 4 belahan otak lainnya. Nah, si pemimpin ini yang mau kita cari tahu dari hasil tes Tiffin. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu siapa pemimpinnya, maka tugas kita adalah menghebatkan si pemimpin ini sehingga pemimpin ini bisa menarik 4 belahan otak lain supaya muncul kehebatannya semua. Makanya di Tiffin itu ada tagline namanya fokus satu hebat. Maksudnya apa? Fokus pada kehebatannya, kemudian nanti ada konsep namanya aligning. Namanya teori aligning ini terselaraskan. Jadi satu muncul kehebatannya, maka yang lain akan muncul. Namanya kecerdasan tunggal. Nah, outputnya adalah personality genetik. Kepribadian bawaan lahir. Personality artinya kepribadian, genetik artinya alamiah, bawaan lahir. Jadi output dari hasil tes Stephen itu kita mengetahui bagaimana kesejatian diri dari kita atau dari anak kita. Oke, ini lagi di-record ya. Oke, sip. Kesejatian diri maksudnya apa? Dari anak kita belum bisa bicara, Bapak Ibu. Itu Allah sudah menitipkan potensi di dalam dirinya. Nah, tugas kita mencari tahu potensi itu apa. Kepribadian alamiahnya itu apa? Tes Stephen cukup 1 kali seumur hidup. Tapi manfaatnya seumur hidup. Nah, itu enaknya tes Stephen ya. Kalau kita udah tahu bawaan genetiknya, maka kita bisa mencari lingkungan yang cocok. Ibaratkan kita dapat bibit, kalau kita nggak tahu ini bibit jenisnya apa, kita akan sembarangan tanam.
Kalau kita nggak tahu bibit apa, oke kita coba deh tanam di depan rumah. Ternyata kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Coba lagi besok pindah ke pasir. Kok masih nggak tumbuh-tumbuh ya? Pindah ke kebun belakang. Kok masih nggak tumbuh juga ya? Oh ternyata kita lupa nanya. Ternyata bibitnya bibit padi. Bibit padi hidupnya di mana? Di sawah. Jadi mau sampai kapanpun tuh anak nggak, itu bibit nggak akan tumbuh. Bibitnya unggul, belum tentu hasilnya unggul. Kenapa? Karena tempaan lingkungan yang salah. Jadi, salah satu tugas kita setelah tes Tiffin adalah menyesuaikan lingkungan yang tepat agar bertumbuh anak lebih cepat. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya sekarang, sudah siap belum mencari lingkungan terbaik agar anaknya tumbuh optimal? Boleh ketik di kolom chat. Mbak Vivi, saya siap banget. Siap atau siap banget? Boleh ketik di kolom chat. Kalau belum 50 orang yang ngetik, saya nggak lanjut nih. Insya Allah siap, siap banget, siap. Siap banget, siap PGT. Oke banget, Mbak. Oh, Mas Dwi. Siap sangat, wah ya siap banget. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, saya akan lanjut di sini. Kalau kita bicara genetik, Bapak Ibu, itu ada tingkatannya, ada stratanya. Inilah kesejatian yang ada di dalam diri kita. Dari bawah ke atas berarti tingkatannya paling rendah itu yang ada di bawah. Nah, golongan darah. Golongan darah itu genetik nggak? Iya, tesnya satu kali seumur hidup kan cukup, nggak berubah? Iya. Nah, itulah namanya genetik. Ternyata kalau kita bicara genetik dari golongan darah, itu juga menyimpan kepribadian di dalam diri kita. Golongan darah A, orangnya pemikir, suka nanya, suka overthinking. Golongan darah B, orangnya kreatif tapi cuek, tapi inisiatifnya tinggi. Golongan darah AB, orangnya nggak mau diem, detil, teliti, semangatnya tinggi. Golongan darah O, kepribadiannya apa? Seneng ngobrol, kalau cocok, nggak enakan. Nah, itu dia, ramah, hangat. Nah, itu dia. Tapi golongan darah ini hanya respon awal pada saat pertama kali kita menerima kejadian. Contoh misalnya, Bunda Fadil, Bu Hajrah ya, mendapatkan suatu kejadian pertama kali. Nah itu, respon yang pertama kali keluar adalah sifat dari golongan darahnya. Jadi tidak permanen. Nanti jarak berapa menit, dia fungsinya, sifat dari golongan darah ini hanya mengantarkan pesan ke otak. Begitu otak menerima pesan, maka yang permanen adalah cara otaknya bekerja. Nah, makanya dalam proses penggemblengan seseorang, kita perlu mengetahui cara berpikirnya, bukan sifat dari golongan darahnya. Golongan darah ini hanya pelengkap. Kapasitas hardware, ini kita bicara tentang lingkar kepala. Nah, atau normal atau umumnya itu tesnya namanya IQ. IQ itu ibaratnya Bapak Ibu ya seperti RAM handphone, ada RAM 64, ada RAM 128. Kira-kira mana yang paling cepat prosesnya? RAM 128 atau RAM 64 giga? 128. Nah, berarti kalau IQ anaknya kencang tinggi, berarti loadingnya lebih cepet. Kalau IQ-nya turun, berarti loadingnya agak lebih lambat menerima informasi. Nah, hasil tes Stephen itu membahas di tangga yang ini. Ini dia yang mau kita bahas. Ada di drive dan mesin kecerdasan. Jadi anaknya itu ada yang hasilnya thinking introvert, ada thinking extrovert. Thinkingnya adalah mesinnya, introvert extrovertnya adalah drive-nya. Nah, jadi Stephen ini akronim Bapak Ibu kepanjangan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, tapi bagi insting itu nggak punya introvert extrovert. Insting itu mandiri dia, hanya sekedar insting tanpa introvert extrovert. Yang mau kita bahas malam hari ini dia, mesin dan drive. Ada di atasnya lagi strata genetik namanya jenis kelamin. Nah, maksudnya apa? Jenis kelamin itu menduduki strata paling tinggi. Kapasitasnya atau kowamnya itu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Mau hasilnya sama, misalnya sama-sama thinking, tapi yang satu thinking laki-laki, yang satu thinking perempuan, itu tetap berbeda. Thinking laki-laki itu logik banget. Kalau thinking perempuan masih ada sisi perempuannya, sisi feelingnya. Oke, kita bahas ya, lanjut ya. Dari 200. 3,5. Oh iya, apa itu yang 3,5 Pak? Nggak apa-apa, aman Bu Eli. Oke, kita lanjut ya di mesin kecerdasan. Nah, namanya mesin
Berarti apa? Kalau misalnya rusak yang dibenerin bodinya atau mesinnya, Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu yang rusak, alat elektronik rusak, itu bodinya yang di repair, yang dibenerin, atau mesin dalamnya? Mesin. Mesinnya, mesin. Nah, sepakat semua ya, mesin. Berarti kalau manusianya lagi agak trouble, lagi ada sesuatu yang nggak optimal, berarti yang dibenerin adalah yang tampak dari luar atau mesin dalamnya. Boleh open mic? Mesin. Mesin ya. Nah, mesinnya manusia ada di otak. Nah, makanya berarti penting atau nggak penting nih kita tahu cara kerja otak kita. Penting. Penting banget ya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas bagaimana gaya berpikir manusia, yaitu dengan mesinnya atau cara kerja otaknya. Nah, jadi Stephen ini adalah akronim, kepanjangan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sekarang, kalau melihat dari fungsi otak, Bapak Ibu, otak kalau kita bagi dua, atas sama bawah, berarti otak itu ada otak atas, yaitu otak neokortek, kita bilangnya, dan ada otak limbik, otak bawah. Otak atas ini adalah otak intelijensia, difungsikan pada saat kita proses aktivitas berpikir, kita lagi mikir, kita lagi fokus, kita lagi belajar, kita lagi serius, kita lagi menganalisa. Nah, itu otak neokortek yang lagi on. Kita lagi mikirin masa depan, kita lagi mikirin ide, gagasan, alternatif, cara, langkah-langkah. Nah, itu otak atas yang lagi on. Nah, berarti kalau kita lagi mikir, kita butuh fokus nggak? Perlu. Bisa keganggu? Enggak. Oke, sekarang otak limbik. Otak limbik adalah otak sosial. Otak pusat regulasi gerakan. Ada namanya bagian amigdala yang itu menjadi bagian dari pusat emosi. Sehingga otak bawah ini kita gunakan pada saat kapan? Berhubungan sosial, ngobrol, saling cerita, curhat, lagi bicara di depan umum ataupun bicara sama temennya, ataupun lagi olahraga, lagi bergerak. Nah, itu otak limbik yang lagi on. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira kalau hasil tes Stephen-nya thinking, berarti kalau lihat dari fungsi tadi, dia lebih senang mikir atau lebih senang ketemu orang? Mikir dong. Yes, betul. Mikir. Kenapa dia lebih senang mikir? Karena dia berada di dominasi otak yang fungsinya untuk berpikir. Nah, kemarin yang sensing, yang hasilnya sensing, kira-kira anak sensing lebih senang duduk diem, fokus, belajar, mikir, menganalisa, atau disuruh bergerak outdoor? Kalau sudah bergerak. Bergerak Mbak Vivi. Bergerak, Nah, Mbak itu Vivi. dia. Mas Dwi sama Kak Inai langsung nongol ya, yang sensing. Bergerak. Ya, kalau di balik meja itu tersiksa. Nah, makanya ketika kita sudah tahu hasil tes Stephen anak kita, mana yang alamiah genetiknya dan itu seumur hidupnya akan seperti itulah kita menyikapinya. Jangan melawan arus Allah, ikuti aja arus Allah, maka dia akan terkapitalisasi potensinya. Oke, bungkus. Bungkus. Nah, sekarang saya belah dua, kiri dan kanan. Ada otak bagian kiri, ada otak bagian kanan. Otak kiri ini fungsinya adalah mengatur tata letak informasi. Sehingga cara berpikirnya runut, sistematis, terstruktur, sesuai SOP, sesuai prosedur, sesuai instruksi. Jelas tugasnya, maka mereka akan menjalani proses dan memberikan hasil. Itu karakter otak kiri. Kalau karakter otak kanan adalah otak yang mengatur kenyamanan dan kebebasan. Sehingga cara berpikirnya otak kanan itu kalau kita kasih instruksi, apa namanya itu ya, mantul. Selalu punya cara sendiri. Tapi cara treatment terbaik ke otak kanan adalah apa? Diberikan kenyamanan dan kebebasan. Sekarang pertanyaannya, otak kiri yang thinking hasilnya yang malam ini yang mau kita bahas, itu lebih senang diberi instruksi yang jelas, diberi SOP yang jelas, diberi sistem yang jelas, atau dibebaskan dan diberi kenyamanan. SOP yang jelas. Yes, betul sekali Bapak Ibu. Nah, jadi udah tahu ya semuanya ya. Tinggal kita ngikutin fitrah alamiahnya. Nah,
Kalau kita nggak paham bahwa setiap manusia itu punya karakter yang berbeda karena gaya berpikir otaknya berbeda, karena ada fungsi otak yang berbeda, biasanya kita suka membanding-bandingkan orang. Ih, anak nomor satu ini kok anaknya penurut gitu ya. Pokoknya kalau kita bilang A, pasti dia ikut A. Tapi anak yang nomor dua, ya Allah, dikasih instruksi A, ngerjainnya B. Padahal tinggal ikut instruksi aja nggak mau. Nah itu kalau kita nggak kenal, akhirnya kita suka membanding-bandingkan anak. Kalau ada orang tua yang seperti itu di Zoom ini, ayo kita istighfar. Astagfirullahalazim ya. Mudah-mudahan mulai besok atau mulai hari ini kita bisa menyikapi anak kita itu dengan sesuai fitrahnya. Oke, itu karakter otak atas, kiri dan kanan. Ada bagian otak satu lagi yang belum dibahas, yaitu adalah otak tengah. Otak tengah itu disebut dengan otak midbrain atau otak reptil atau otak spiritual. Otak tengah ini berbeda sendiri posisinya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini horizontal, kalau otak tengah ini dia vertikal. Kapan difungsikan otak tengah? Pada saat kita ibadah vertikal. Hablum minallah. Dan karakter otaknya bentuknya itu memanjang sampai ke tulang ekor. Karena posisinya di tengah-tengah, otak tengah ini menjadi manusia yang pelengkap bagi mesin kecerdasan lainnya. Otak penyeimbang, manusia penyempurna. Kalau kita kehadiran orang insting di tengah-tengah kita, maka merekalah pelengkap kebahagiaan kita. Karena posisinya ada di tengah, otak insting ini, otak tengah ini, maka dia memiliki 4 kelebihan di masing-masing belahan otak. Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, insting ini manusia langka ini. Jadi kalau hasilnya ada insting, itu manusianya serba bisa. Kecenderungan orang tua bingung ketika anaknya insting. Dia nih semua mau dicoba, semua mau dilakuin, dan bisa semua. Tapi kok serba nanggung ya? Nah itu dia. Nanti insting akan kita bahas di malam terakhir ya, di malam kelima. Oke baik, kalau begitu kita akan bahas lanjut. Tadi kita bicara mesin, berarti manusia punya 5 belahan otak ya di sini. Kita mencari tahu satu yang paling dominan. Nah hasil tes Stephen Bapak Ibu, itulah yang dominannya. Kalau hasilnya sensing, berarti sensingnya yang dominan. Kalau hasilnya thinking, thinkingnya yang dominan. Nah, ibaratkannya, analoginya Bapak Ibu, ketika kita sedang sholat, ada imam, ada makmum. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau imamnya gerakannya salah, makmumnya salah atau benar? Ikut? Salah. Kalau imamnya gerakannya benar, berarti makmumnya ikut benar. Nah, itulah tugas kita. Kalau kita udah tahu siapa imamnya di belahan otak ini, maka kita bagusin si imamnya. Pastikan gerakannya benar, pastikan potensinya keluar. Dengan sendirinya nanti makmum yang lain atau belahan otak yang lain itu akan muncul kelebihannya. Itulah namanya fokus satu hebat. Nah, ternyata si mesin tadi yang 5 tadi, itu semua kehebatannya, kekuatannya nggak akan muncul kalau kita salah kemudinya. Kalau kita salah mendrive-nya. Kalau hasilnya thinking introvert, berarti di treatment sebagai introvert, jangan di treatment extrovert. Kalau hasilnya thinking extrovert, maka di treatmentnya extrovert, jangan introvert. Itu akan menyebabkan bisa keluar atau tidaknya si kehebatan yang ada di mesinnya tadi. Nah, namanya drive. Drive itu artinya apa? Kemudi. Nah, sekarang misal ya, Bu Eli punya mobil, mobilnya mobil F1. Ya, yang satunya mobil eh, apa Innova lah. Kira-kira bisa nggak setirnya Innova dipindahin ke F1, Bu Eli? Nggak bisa ya, bener nggak? Setirnya beda-beda sendiri tuh. Nah, mobil F1 mah mau semewah apapun gitu ya, itu nggak akan jalan-jalan. Kenapa? Karena salah drive. Sama dengan Innova, punya kelebihan, mewah, bagus, bisa dibawa keluar kota, tahan banting. Tapi kalau kita salah drive, ya nggak jalan-jalan mobilnya gitu. Nah, walaupun 5 mesin kecerdasan tadi ada kehebatannya masing-masing, tapi itu nggak akan keluar, Bapak Ibu, kalau kita salah treatment. Nah, yang menjadi pertanyaan, Mbak Vivi, apa sih introvert extrovert? Nah, introvert extrovert di Stephen itu berbeda dengan konsep umum. Kalau introvert extrovert di konsep umum itu melihatnya adalah tampak dari luarnya sisi anak kita. Anak kita lagi diem, lagi menung, lagi nggak mau ngobrol, kita lihat, oh anak kita nih kayaknya introvert. Tapi pas kita ngelihat anak kita
lagi tampil di depan ya, lagi baca puisi atau lagi berani berbicara, itu kita lihat anaknya apa? Ekstrovert. Nah, itu kalau dari sisi konsep umum. Nah, kalau di Stephen, introvert extrovert itu kita bicara genetik, yaitu kita bicara tentang lapisan otak. Ternyata yang hasilnya introvert itu adalah yang dominannya dia di bagian lapisan otak bagian dalam yang warna putih, strukturnya rapat, Bapak Ibu. Kalau yang hasilnya ekstrovert, X di luar berarti lapisan otak dominannya yang banyak simpul saraf nempel itu adalah lapisan otak bagian luar yang warna abu-abu. Karakternya, nah, Ustazah boleh dibantu atau Ustadz boleh dibantu untuk mute? Oke, terima kasih. Nah, karakternya begini, kalau introvert tuh rapat. Namanya rapat, analoginya begini, Bapak Ibu kalau bisa lihat tangan saya ya. Kalau rapat begini, kira-kira kalau ada orang mau ngelempar saya sesuatu atau mau ngelempar air gitu ya, mau nyiram air, kira-kira kena nggak nih kalau strukturnya rapat begini? Nggak kena ya? Betul nggak? Boleh open mic, Bapak Ibu? Nggak kena. Betul. Nah, karena strukturnya rapat, begitulah karakter introvert. Dia nggak mudah terstimulasi dari luar. Rapat sekali. Padat. Nah, tapi kalau ekstrovert dia renggang seperti ini. Kalau renggang seperti ini, Bu Rahayu ngelempar, nyiram saya air gitu ya, ngelempar saya batu, kena nggak nih? Kena ya? Nah, Kena. Nah, begitulah karakter ekstrovert. Mudah distimulasi dari luar. Berarti cara ngedrive-nya gimana Mbak Vivi? Bagaimana ciri dan cara mendrive-nya? Nah, kalau introvert, di dalam sumber stimulus, stimulus itu dasarnya dia mau bergerak, melakukan sesuatu, tergeraknya melakukan sesuatu, itu kenapa? Apakah karena dari dalam diri atau dari luar? Nah, kalau introvert, itu sumber stimulusnya dari dalam diri dia sendiri. Dia mau makan dari dalam diri sendiri, dia mau belajar itu dari dalam diri dia sendiri, dia mau milih jurusan itu dari dalam diri dia sendiri, dia mau minum obat atau enggak itu dari dalam diri dia sendiri gitu. Kalau ekstrovert, sumber stimulusnya dari luar, Bapak Ibu. Dia memasukkan kebahagiaan dari luar ke dalam. Support atau tidaknya lingkungan luar itu bergantung pada semangatnya. Orang tuanya support, dia semangat. Orang tuanya nggak support, dia juga lemes. Nah, itu. Kalau mau minum obat, orang introvert mah udah tahu minum obat 3 kali sehari biar sembuh. Tapi kalau ekstrovert tahu konsepnya, tapi perlu kita bukain obatnya. Nih nak, minum. Ini nak, tuh disuapin kayak gitu tuh ekstrovert. Jadi dia sumber stimulasinya dari luar. Memasukkan ke bagian dari luar ke dalam barulah tergerak. Punya sikap dasar masing-masing. Introvert itu punya sikap dasar anti neraka, ekstrovert itu punya sikap dasar cari surga. Mbak Vivi, neraka surga apa sih? Ini pembahasan Stephen kok agak nyentrik ya gitu. Neraka surga yang dimaksud di Stephen adalah neraka itu berarti segala sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh anak kita. Yang paling dia nggak suka dari anak kita. Kalau surga berarti sesuatu yang paling dia inginkan atau sesuatu yang paling bikin dia happy. Makanya orang tua perlu tahu apa sih hal yang paling tidak disukai anaknya dan apa hal yang paling disukai anaknya. Maka itu dijadikan drive karena itu adalah sikap dasarnya. Contoh misalnya, anak introvert anti sama yang namanya neraka. Cara ngobrolnya begini, contoh ya. Kalau kamu nggak belajar, ya kamu nggak lulus ujian. Kalau nggak lulus ujian, nggak naik kelas. Kenapa itu dia langsung tergerak jadi belajar? Karena tahu dia itu neraka. Nggak naik kelas itu sesuatu yang paling menyebalkan. Nggak lulus ujian itu sesuatu yang menyebalkan. Dan nilai buruk itu sesuatu yang menyebalkan. Sehingga dia tergerak untuk belajar. Kalau anak ekstrovert, cara treatmentnya nggak kayak gitu. Cara treatmentnya, komunikasinya begini. Kalau kamu belajar, kamu bisa lulus ujian. Kalau nilainya bagus, kamu bisa masuk di jurusan yang kamu suka. Sama perintahnya nyuruh belajar, tapi kalimatnya berbeda. Yang satu dihadirkan ketidaknyamanan, yang satu dihadirkan ke sesuatu yang paling dia inginkan. Contohnya lagi, Bapak Ibu, punya anak nggak mau mandi. Kalau introvert, nerakanya yang kita hadirkan. Kalau kamu nggak mandi sekarang, airnya mati. Kamu nggak bisa mandi sampai sore.
Wah, ini dia neraka banget bagi dia ya. Nggak bisa mandi, bau, lengket, mana abis pulang sekolah lagi gitu ya. Kalau ekstrovert digituin, apa jawabannya? Udahlah, nggak apa-apa lah, Man, ntar aja. Dijawab sama anaknya. Nah, kalau mau orang ekstrovert terdrive, treatmentnya berbeda. Nanti abis mandi, kita jajan. Kulineran tuh, makan bakso di depan. Buruan mandi. Ada surga yang dia inginkan. Dia seneng banget nih diajak jajan, diajak makan di luar gitu. Berarti beda nggak treatmentnya Bapak Ibu? Beda, sama-sama perintahnya nyuruh mandi, sama-sama nyuruh belajar, tapi kalimatnya beda. Yang satu dikasih neraka, yang satu dikasih surga. Contoh lagi, misalnya kayak tadi malam saya contohin. Kalau kamu 1 minggu ini kamarnya rapi, bukunya tersusun rapi, kasurnya rapi, bangunnya nggak telat, mama kasih uang jajannya nambah 5.000 minggu ini. Nah, itu ekstrovert kena banget tuh. Langsung dia kamarnya bersih, bukunya rapi gitu ya, sholatnya nggak telat. Tapi kalau introvert diiming-imingin gitu, nggak mempan, nggak akan tergerak. Karena introvert caranya beda, dihadirkannya ancaman, dihadirkannya neraka. Contoh misalnya, ya udah kalau kamu nggak bisa rapih di minggu ini, sholat kamu bolong-bolong, telat-telat, bukunya berantakan, potong duit jajannya, potong 10.000. Dikasih ancaman. Akhirnya apa? Tergerak nggak dia beres-beres? Tergerak, dijaga tuh 1 minggu. Nah, itulah namanya menekankan prinsip ancaman dan fasilitas. Ancaman yang dimaksud adalah yang konstruktif ya, bukan pembulian ataupun kekerasan fisik kepada anak, tetapi yang sifatnya membangun. Nah, jadi treatmentnya adalah menghadirkan neraka atau surga. Cara motivasinya gimana? Kalau introvert tuh di-challenge, ditantang. Kalau ekstrovert difasilitasi, diiming-imingi. Nah, analoginya seperti ini, Ibu. Bapak yang hadir pada malam hari ini ya, keluar semua. Inisiatif dari dalam diri dia sendiri harus keluar. Karena kalau kita manja, kalau kita fasilitasi, justru nggak muncul daya juang dari sisi introvertnya. Kalau ekstrovert itu seperti kucing. Kucing itu dielus, dikasih makan, deket, nurut. Tapi kalau kita mau sapu, apa yang terjadi sama kucing? Kalau nggak dia takut ngumpet di bawah meja, kalau nggak dia gigit balik, nerkam balik. Nah, seperti itu anak kita yang ekstrovert. Kalau di suasana tertekan, kita marah, kita tekan, ada dua potensinya. Dia jadi anak penakut, percaya dirinya hilang, atau jadi anak yang pembangkang, selalu berontak, apa kata orang tua. Nah, mau anaknya seperti itu? Tentunya nggak mau ya. Maka treatmentlah sesuai alamiahnya. Bungkus? Bungkus. Oke, kita lanjut ya penjelasan thinking. Nah, thinking kata dasarnya adalah think. Artinya apa? Berpikir, maka jenis kecerdasan thinking adalah berpikir. Inilah tipe kecerdasannya. Kalau sensing kemarin, tipe kecerdasannya adalah indrawi. Cerdas atau tidaknya orang sensing itu bergantung pada stimulasi indrawinya. Distimulasi nggak matanya melihat hal-hal baru, berpetualang, telinganya mendengar hal-hal baik. Kalau kita ngobrol vokalnya jelas nggak gitu ya, hidung apa pengecap dan juga banyak nggak dia pengalamannya atau yang dia praktekin. Itu kesuksesan orang sensing. Kalau orang thinking, sukses atau tidaknya dia, cerdas atau tidaknya dia bergantung apa yang dia pikirkan. Anak thinking itu kelasnya kelas memikirkan masalah, kelas memikirkan sesuatu yang perlu dipecahkan atau sesuatu yang perlu dicari solusinya atau sesuatu yang perlu dicari akarnya kenapa. Nah, itulah kecerdasan thinking. Berarti thinking cerdas atau tidaknya bergantung pada isi pikirannya. Kalau pikirannya nggak diisi, yang jadinya apa? Overthinking. Akhirnya apa? Stress, burnout, pusing, marah. Nah, berarti harus distimulasi. Nah, cirinya gimana nih karakter thinking nih? Nah, sebelum masuk di situ, saya mau memperlihatkan dulu di sini. Dominannya di thinking dan di Stephen itu ada diagonal, diagonal yang seperti ini. Ini adalah kelemahannya. Berarti kelebihan feeling adalah kelemahan bagi orang thinking. Kalau kita lihat di ciri-ciri di depan tadi, feeling itu cirinya adalah kuat dalam hubungan sosial, jago membangun relasi, jago membangun koneksi, pandai beradaptasi, peka, perasa, empati. Nah, kalau thinking itu kepakainya cuma 20%, berarti itu sisi lemahnya. Kalau ngobrol sama orang thinking, jangan dikode Bapak Ibu, percuma.
Ya, kalau kita ketemu orang thinking itu bukan dikode, tapi instruksinya harus jelas, informasinya harus jelas, maka dia akan mengerjakan apa yang diinstruksikan. Nah, di sini ada nggak yang pasangannya thinking? Atau yang anaknya thinking? Banyak ya? Banyak. Ada. Ya, Ustaz. Ada. Ada. Nah, anaknya, ibunya. Anaknya, ibunya, ya kalau thinking itu nggak bisa dikode-kode. Kalau bisa tuh bilang, aduh nak, mama kamu nggak lihat apa muka mama nih capek, tolonglah ambilin minum dulu. Apa kata anak thinking? Ya mama nggak ngomong, mana adek tahu. Coba mama Nggak ngomong, mempan. dek, ambilin minum, maka dia akan melayani kita. Jadi karakter otak kiri yang sensing sama thinking harus jelas tugasnya apa, informasinya apa, instruksinya detail. Maka mereka akan mengerjakan sesuai instruksi. Itu orang otak-otak penurut itu, otak kiri itu. Jadi tinggal kitanya aja, jangan bahasa kolbu. Mereka nggak bisa pakai bahasa kolbu. Kalau pakai bahasa kolbu itu kuatnya di orang feeling. Nah, maka nanti yang malam hari ini hadir, pas kelas feeling wajib hadir lagi untuk mengetahui, oh ini kelebihan feeling yang menjadi kelemahan anakku. Nah, itu ya. Oke, ini dia thinking. Thinking itu pikirkan, pikirkan. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama thinking, itu kita diajak mikir. Kelasnya berat. Kalau ngobrol sama orang thinking itu nggak suka ngobrol yang cawe-cawe atau ngobrol yang nggak jelas. Ngobrol yang nggak ada alurnya, ngobrol yang nggak penting. Kenapa? Karena mereka sudah merasa hidup mereka itu waktunya adalah emas. Hanya untuk memikirkan hal-hal yang penting. Nah, ya, jadi kalau orang tua mau akur sama anaknya yang thinking, maka jadilah orang tua yang cara ngobrolnya itu berbobot. Nah, ada isinya gitu ya. Orangnya logis rasional, maka kalau ngobrol sama thinking itu kita harus logis, harus rasional. Nggak bisa ngawang-ngawang, harus jelas sebabnya apa, akibatnya apa, resikonya apa, konsekuensinya apa, atau benefitnya apa. Nah, makan sekarang. Hah? Makan sekarang? Kan ini masih subuh mah. Ya nurut aja. Itu nggak logis tuh bagi orang thinking. Tapi kalau nak makan sekarang, karena kita harus berangkat lebih cepat. Nah, ada sebab akibat. Kenapa kita harus berangkat lebih cepat? Karena mama ada urusan ini, papa ada urusan ini, supaya kamunya nggak terlambat. Nah, jadi jelas, logik, terstruktur, tersistematis, ada sebab akibatnya. Jadi kalau ngobrol sama orang thinking itu harus siap-siap kita menyiapkan jawaban. Orang anak thinking cirinya apa? Seneng nanya. Nah, Bapak Ibu di sini anaknya keluar nggak itu? Sering nanya. Nah, Bunda Rahayu langsung senyum ya. Sering nanya. Sering nanya, Mama ini punya siapa? Mah itu siapa yang datang? Mama mau kemana? Mah ini gimana ya caranya? Mah kenapa begini? Ah itu isi kepalanya orang thinking itu adalah tanda tanya. Maka orang tua kalau punya anaknya, anak thinking harus siap apa ngapain? Harus siap merespon. Cara meresponnya ngobrol sama anak thinking gimana? Tanya balik. Tanya balik. Nah, kalau memang kira-kira pertanyaan itu hanya pertanyaan yang bisa dipakai untuk diskusi ya. Nah, nanti kalau dia nggak bisa jawab, baru kita luruskan. Kita beri edukasi yang berbobot. Oke, kalau kemarin orang sensing kekuatannya pada logika, pada otot, maka orang thinking kekuatan utamanya pada logika berpikir. Kalau kemarin kita bahas sensing, kekuatan otot ngasahnya gimana? Olahraga gitu ya, olah fisik gitu ya, bergerak. Nah, kalau thinking, kekuatannya pada logika, berarti kita ngasahnya di mana, Bapak Ibu? Di mana kita mengasah logika? Ada yang bisa jawab? Baca. Beri Baca, pertanyaan. beri pertanyaan. Ya, ini dia. Yang pertama, baca buku atau belajar. Jadi, anak thinking itu otak atas yang kelas berpikir. Maka jangan sampai dia tidak belajar. Jangan sampai kita nggak punya aktivitas pada anak thinking yang sifatnya mikir. Bukunya dibanyakin bahan bacaannya. Buku adalah jendela dunia. Anak thinking itu tekun. Kalau sensing rajin, thinking di levelnya tekun. Yang kedua, selain baca buku, belajar atau upgrade leher ke atas, yang kedua apa? Berdiskusi dengan yang ahli. Nah, orang thinking itu butuh teman diskusi. Teman diskusinya bukan levelnya ke bawah, tapi levelnya ke atas.
yang lebih pinter, yang lebih jago, yang lebih ahli. Kalau anak thinking disuruh diskusi sama yang nggak pinter atau yang biasa-biasa aja atau bahkan di bawah dia, kecenderungannya apa? Ngeremehin, jadinya nggak nyambung. Ah males ah ngobrol sama dia orang nggak nyambung. Nah itu orang thinking bisa langsung ngomong kayak gitu tuh. Nah ya, poin pertama tadi yang baca buku atau belajar, kalau perlu tambahan satu lagi, masuk dalam komunitas profesional yang isinya bisa menambah skill. Contohnya, misalnya public speaking, contohnya ya, atau struktur berbicara, atau olimpiade. Yang jelas tapaknya itu tapak profesional, nggak boleh tapak yang pura-pura. Contoh misalnya, kalau mau les, lesnya di tempat yang bonafit, tempatnya tempat yang kompetitif, tempatnya tempat yang terkenal gitu, yang memang sumbernya jelas dan banyak orang ahlinya. Nggak bisa les yang apa namanya tuh, yang nggak jelas lulusan itu seperti apa jadinya. Nah, kalau thinking itu harus jelas, harus berkualitas, berbobot gitu ya. Yang ketiga adalah dilatih untuk problem solving. Anak thinking itu dia punya logika berpikir yang membuat dia dalam menyelesaikan masalah lambat keputusannya tetapi penuh strategik dan analisa. betul. Wah, itu Setuju. ya, lambat Iya, ngambil Kak, iya. keputusannya. Tapi itu adalah proses analisa. Itulah mewujudkan bahwa thinking adalah orang yang penuh kehati-hatian. Itu bagus. Kalau cepat ngambil keputusan salah lagi ceroboh, resikonya tinggi, itu yang bermasalah. Nah, jadi kalau kita punya anak thinking atau pasangan thinking jangan diburu-buru ya. Biarkan, kasih ruang untuk berpikir. Problem solvingnya dilatih. Dilatihnya gimana caranya Mbak Vivi? Setiap dia ada masalah, ajaklah untuk berdiskusi atau biarkan ruang berpikir itu berjalan di dalam kepalanya. Contoh ya misalnya, kalau ada anak numpahin air, tumpah basah gitu ya, kelihatannya kotor lantainya atau mejanya, itu kan ada tipe orang tua yang banyak banget ya, ada tipe orang tua yang langsung marah, responsivitasnya langsung apa namanya reaksinya langsung keluar gitu ya. Aduh, tuh kan tumpah kamu nih gimana sih? Ada yang tipe kayak gitu. Ada tipe tipe orang tua yang kenapa tumpah? Nanya gitu terus diem. Ada tipe orang tua yang karena nggak mau ribet dan kasihan sama anaknya, orang tuanya ngambil pelan langsung ngepel, langsung bersihin. Sambil hati-hati ya nak, nanti ya lain kali ya nggak apa-apa nih mama bantu bersihin. Ada tipe orang tua yang mengajak diskusi anaknya. Kenapa nak tumpah airnya? Iya mah tadi kesenggol. Oh kesenggol terus sekarang basah. Iya. Kalau basah kira-kira licin nggak? Iya licin. Berarti biar nggak licin diapain? Dilap lah kata anaknya misalnya kan. Dilapnya pakai apa? Pelan atau tisu? Bisa pakai tisu, pakai pelan. Kamu mau pakai apa? Terus gimana ya? Udah bisa kamu bersihin? Bisa. Nah itu namanya ngelatih problem solving. Jadi biarkan anak yang mengambil keputusan, dia analisa dulu resikonya apa dan dia harus ngapain. Itulah melatih problem solving. Skillnya. Nggak harus cepet-cepet kita kasih tahu caranya, nggak cepet-cepet kita yang selesaikan, tapi ajak dia untuk melatih analisa berpikirnya. Kita stimuli. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah nih, karena feelingnya hanya 20%, feeling itu kecerdasan perasaan, maka orang tinggi itu kurang peka, dingin. Kenapa dingin? Karena suhu tubuhnya juga dingin. Makanya anak thinking tuh paling senang dicium di pipi, Bapak Ibu. Daripada di bagian yang lain. Kenapa? Bagian pipi ini dingin. Anggota tubuh kita yang paling dingin. Jadi kalau nyium anak thinking tuh senangnya di sini, di pipi biasanya. Terus jaga jarak. Sama orang tuh jaga jarak, waspada dulu, mengamati dulu. Kalau temannya berbobot, dia mau temenan. Dan punya teman pun pilih-pilih. Kalau orang feeling, kenal nggak kenal, bisa langsung deket. Bisa langsung ngobrol, bisa langsung nyambung. Tapi kalau anak thinking, itu penuh effort banget buat ngobrol. Apalagi baru pertama kali kenal gitu ya. Saya pernah punya klien di Jogja, sampai orang tuanya nangis konsultasi sama saya. Aduh ya Allah Mbak Vivi, wis aku nggak ngerti wis katanya ngomong gitu. Kenapa? Kok nangis sampai cerita gini anaknya? Anaknya waktu itu umur 3,5 tahun. Ya tiap main loh ya Mbak. Kalau sama tetangga-tetangga tuh, ya dia tuh meneng aja gitu. Dia diem aja, kadang masuk kamar, terus mainnya sendiri. Pilih mainnya di kamar sendirian, terus nanti main sama bapaknya gitu kan. Aku sampai kepikiran, apa anak aku nih dimusuhin sama teman-temannya, ada masalah apa dibully. Ternyata anaknya thinking Bapak Ibu. Kalau anak thinking memang begitu adaptasinya.
Dia diam, dia takut beradaptasi karena kelas dia bukan otak bawah, otak sosial. Justru malah kita harus melatih, menstimulasi otak atas ini di jalur prestasi. Otaknya yang kita aktifkan, bukan sosialnya. Nanti sosialnya akan ikut kalau dia sudah berprestasi dan sudah ada value diri yang membuat dia tidak insecure. Nah, begitu dia thinking ya. Oke, ciri selanjutnya apa? Senang nanya. Isi kepalanya kan pertanyaan. Otomatis dia akan terus nanya. Atau kritis. Nah, kritis. Oh, ini siapa sih pinjem nggak dibalikin? Ini kenapa sih ini taruhnya di sini? Dek, ini kenapa sih dek kayak gini? Mah, ini kenapa sih? Ah, itu bisa begitu kalau nggak sesuai dengan SOP. Karena kenapa? Otak kiri kan fungsinya tadi di awal apa? Untuk mengatur tata letak informasi. Jadi ketika ada sesuatu yang tata letaknya tidak sesuai dengan SOP yang diketahui, maka dia akan kritik. Itu bagus kalau kritisnya membangun. Kritis yang nggak jelas nih kalau udah dewasa gitu ya. Contoh misalnya. Itu kenapa sih orang bajunya kok nggak nyambung ya antara baju sama celana sama jilbab. Nah, itu kritis yang nggak bener. Itu namanya gibah. Nah, FGD, Forum Gibah Discussion. Itu yang nggak berbobot. Tapi kalau kritisnya adalah kritis terhadap sistem, supaya sistemnya lebih bagus, mengkritik hal-hal yang besar gitu ya, yang terstruktur, itu justru malah membangun. Kalau kita di dalam sebuah korporasi atau perusahaan atau organisasi, thinking itu kelasnya jadi direktur. Kenapa? Karena dalam kita membangun sistem, memanage sistem, itu kita nggak boleh pakai hati. Kita harus pakai ketajaman berpikir. Dan itu kelasnya orang thinking. Jadi CEO, jadi kepala cabang, jadi direktur, pokoknya top atasnya itu thinking tuh. Nah, jadi alhamdulillah harus bersyukur ya ketika punya anak thinking. Di balik dia yang segalanya, ternyata calon-calon direktur ya. Kalau di dalam Masya Allah. organisasi itu, thinking itu bagian yang membangun sistem supaya organisasinya long term, jangka panjang. Kalau orang feeling di dalam organisasi fungsinya adalah memperbesar brand atau menguatkan SDM, membangun SDM-nya. Ngerangkul SDM-nya. Sehingga kalau dalam sebuah organisasi ada F sama T gitu ya, feeling sama thinking itu akan kuat tuh. Branding yang makin besar, sistemnya bertahan. Itu strategi Stephen dalam hal leadership dan organisasi. Nah, jadi kalau kita punya anak feeling sama thinking, Bapak Ibu, masukkan mereka ke organisasi boleh. Tapi nggak boleh jadi anggota. Dia nggak mau jadi orang yang disuruh-suruh, dia mau jadinya bosnya. Nah, kalau nggak mau berorganisasi, maka cetaklah anak tersebut yang thinking ini di akademisnya, sehingga dia punya kepercayaan diri nanti pada saat di sosial, gitu ya. Anak thinking tegas menuntut hak. Anak thinking, kita harus bisa membangun sistem yang jelas dalam hidup anak kita yang thinking gitu. Dari jam makannya, jam berapa, aktivitasnya day to day-nya seperti apa, kita harus planningkan dengan matang si anak thinking ini. Nah, itu melatih, itu dia tadi, manajerialnya. Dia planner, bagus banget dalam merencanakan sesuatu gitu ya. Kalau thinking ini ya. Kalau dia sudah terbiasa dengan sistem, hidupnya tersistem, maka dia akan kuat tuh thinkingnya, mudah berprestasi, mudah dapat peran, mudah dapat amanah, mudah dapat tanggung jawab. Nah, berarti sama dengan kita mentreatmentnya. Contoh, sekarang kan anak kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, laptop, ya kan? Sinyal internet tuh nggak bisa. Nah, caranya diatur kalau anak thinking sama sensing tuh. Contoh, jatah main gadget hanya hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu sore ba'da asar, kalau hari Minggu, ini contoh ya Bapak Ibu ya, kalau hari Minggu setelah sarapan pagi, setelah sholat duha, waktunya hanya 2 jam. Jadi Senin sampai Jumat nggak ada jam main handphone. Nah, anak thinking tuh akan patuh tuh dengan aturan, dengan sistem yang ada. Tapi begitu hari hanya hari Sabtu Minggu, itu dia akan tegas menuntut hak. Mah, hari ini jatah aku. Mana handphonenya? Bisa begitu kalau anak thinking. Kalau udah jelas hak beliau, hak mereka, maka mereka akan tegas menuntut haknya. Kalau udah jadi pasangan, istri atau suami, biasanya uang bulanan jangan telat. Nanti tegas dituntut. "Oh, uang bulanan belum cair nih, kemana nih?" Gitu ya. Itu secara alamiah akan seperti itu. Oke, mandiri mampu untuk diberi tanggung jawab. Maka ini perlu dilatih kan anak thinking. Jangan dimanja, anak thinking tuh anak yang mandiri alamiahnya dan mampu untuk diberi tanggung jawab. Maka latihlah dengan yang namanya tanggung jawab. Calon pemimpin, calon direktur. Nah, ya.
Kelasnya kelas leader gitu ya. Senang diberi penghargaan untuk menambah semangat. Nah, kalau kita punya anak thinking atau murid thinking, Bapak Ibu, jangan dipatahkan di depan umum, jangan dimarahin depan umum, karena itu sangat tertekan dia. Overthinking langsung kemana-mana. Akhirnya sudahlah dia sulit beradaptasi di sosial, begitu sudah bisa adaptasi di sosial, dipatahkan pula dimarahin depan umum. Walaupun di inner circle, di dalam kehidupan berkeluarga, di inti gitu ya, dimarahin depan adiknya, atau papahnya marahin depan mamahnya, itu nggak boleh. Jadi strategi kita negur anak thinking adalah one on one, satu-satu, berdua, tanya kenapa, ajak diskusi, ajak menyelesaikan bersama-sama, ajak berkomitmen, latih untuk kembali diberi tanggung jawab. Nah, sebaliknya ketika dia berhasil mencapai prestasi, maka beri penghargaan. Dihargai prosesnya untuk menambah semangat. Makanya penting punya anak thinking itu dibikin berprestasi karena akan menimbulkan namanya winner effect. Winner effect itu adalah efek-efek kemenangan. Ketika dia berhasil memenangkan sesuatu atau berprestasi di suatu bidang, maka akan timbul energi yang lebih besar untuk bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan yang lainnya. Ketika anak thinking kita masukkan ke sekolah yang biasa aja, nggak kompetitif gitu ya, sistemnya nggak jelas, apa yang terjadi sama anak thinking? Abai, bodoh amat, dan bosan menjalani kehidupan. Kenapa? Karena aduh slow banget gitu. Ya udah lama, yang lain juga belum ngumpulin. Ya udah lama, nggak apa-apa lah, yang lain juga pada belum ini setoran, nah kayak gitu. Tapi kalau di lingkungannya berkompetisi, udah setoran aja, udah 2 jus aja, udah 3, itu lebih muncul tuh si thinking, lebih nambah semangatnya ya. Oke, senang berdiskusi betul. dengan sebab akibat. Jadi kalau thinking itu kita ngobrol sama thinking tuh nggak bisa nggak pakai sebab, nggak bisa nggak pakai akibat. Ujuk-ujuk ngomong apa gitu ya, pasti dia langsung, hah, hah, maksudnya? Terus tar dulu, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini maksudnya gimana sih? Ah, pasti nanyanya tuh bakal lebih panjang. Karena kita ngomongnya nggak jelas. Makanya kalau thinking itu harus pelan-pelan, ngomongnya harus ada sebabnya, ada akibatnya, ada konsekuensinya, ada resikonya, ada benefitnya. Nah, itu harus penting sekali ya untuk bahan dianalisa. Nah, ada namanya chemistry, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Chemistry ini adalah sesuatu yang memang udah Allah titipkan ke kita, itulah modal kita hidup. Potensi karpet merah, potensi kesuksesan kita ada di situ. Namanya potensi, peluang. Ya kalau kita muncul semua potensi positifnya, karakternya kita muncul semuanya, maka mudah dia meraih tahtanya tadi. Kenapa? Indikator keberhasilan anak thinking, indikator kepercayaan diri anak thinking adalah pada tahtanya. Tahta itu bukan sekedar jabatan aja, bukan hanya sekedar kedudukan, tetapi kewenangan, tanggung jawab, wilayah kekuasaan, wilayah teritori gitu ya, prestasi. Nah, itu dia. Makanya kalau anak thinking itu potensinya nasib. Kalau anak sensing kan kemarin harta ya, maka potensi nasibnya dua, kaya raya atau miskin sekalian ya, kalau dia nggak menggunakan kehebatannya. Kalau thinking, potensi nasibnya adalah potensi karpet merahnya dipakai orang ya, karena tahtanya tinggi, karena dia tanggung jawab, akhirnya amanah terus datang, atau yang kedua, dibuang orang. Nah, dia seperti besi. Kalau besi korosi, mau nggak orang pakai pondasi? Nggak kan? Kebuang besinya. Tapi kalau besinya kokoh, kuat dia, maka akan dipakai dimanapun berada. Nah, tugas kita punya anak thinking apa? Dibikin berprestasi. Cari bidang apa yang bisa buat dia expert gitu. Tentunya yang berhubungan dengan analisa, hitung-hitungan gitu ya. Nah, ini dia kekuatan. Kekuatan thinking itu dalam hal mengelola, menghitung, menganalisa, menetapkan, menyusun. Kalau masuk organisasi biasanya dia jadi komandan. Kalau di kelas biasanya akademisnya kuat, pendiam, temannya sedikit, kutu buku, tapi tahu-tahu peringkat 1. Nah, itu dia thinking-thinking itu begitu tuh. Nah, kalau kelemahannya apa? Memimpin. Memimpin itu maksudnya adalah yang nge-leading gitu. Leading itu kan kita as a leader itu kita ngerangkul ya. Ayo semangat teman-teman gitu. Woro-woro gitu. Nah, itu kehebatannya feeling tuh. Nah, woro-woro, basa-basi gitu. Ayo bisa, ayo ditemenin deh ntar. Nah, itu feeling. Tapi kalau thinking, dia memimpin dengan sistem. Memimpin dengan aturan. Jadi dia nggak pakai verbal. Contoh misalnya, perbedaannya gini. Kalau kita berangkat kerja, telat, kalau orang feeling kan nanya, kenapa telat? Iya, istri aku sakit. Oh, istri kamu sakit ya? Kenapa? Gini, 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 gini. Nah, negurnya pelan-pelan, basa-basinya pakai verbal. Kalau orang thinking, dia negurnya, memimpinnya pakai aturan. Aturannya kalau telat 3 kali kena SP 1. Ya udah, dia nggak akan negur. Sistem aja yang otomatis berjalan.
Nah, itu bedanya thinking sama feeling. Kelemahan thinking apalagi? Memahami. Ya nggak bisa tuh bahasa kolbu. Atau listening, dengerin cerita orang panjang, orang itu sampai nangis-nangis, yang ada thinking nge-freeze bingung. Ya orang ini nangis, aku harus ngapain ya? Isi kepalanya tanda tanya lagi gitu ya. Ngebelain atau mempengaruhi, nge-influence enggak. Tapi thinking itu nge-influence-nya, mempengaruhinya dengan prestasi. Gitu ya. Oke, yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu ini adalah potensi genetik. Namanya potensi genetik masih terpendam. Alamiahnya Allah kasih ke anak kita yang thinking, tapi namanya terpendam perlu kita gali. Setelah kita gali, perlu kita pupuk, kita berikan lingkungan yang tepat agar potensi ini tumbuh menjadi kompetensi. Nah, itu tugas kita. Nah, kalau yang tadi hasil tes Stephen yang tadi ada yang belum muncul, contoh ya, misalnya Mbak, anakku thinking, tapi kok jarang nanya ya? Banyakan diem. Di kamar aja ditanya, diem. Ditanya, diem gitu ya. Terus harus ngapain ya? Nah, ini ada sinyal. Kalau anak thinking nggak pernah nanya sama kita. Biasanya dia sudah unrespect sama kita. Kenapa? Karena kalau nanya suka dipatahin mungkin. Atau kalau nanya suka nggak dijawab. Atau kalau nanya suka nggak direspon. Atau dia nggak jadi, apa nggak asik jadi teman diskusi. Akhirnya dia nggak mau nanya sama kita. Lebih milih nanya keluar. Nah, jadi kita perlu lingkari mana anak kita ini yang belum muncul, maka itu yang perlu kita cari tahu dan perlu kita stimuli. Nah, ketika genetik potensial tadi berhasil digembleng, berhasil diberikan lingkungan terbaik, berhasil dilakukan apa ya namanya penggemblengan secara masif atau pendidikan suhu binaan, maka dia akan muncul baik. Thinkingnya akan analitis, ya, analisanya tajam, minim resiko, dampaknya besar, orangnya sistematis, kalau ngomong teratur, kalau ngerjain pekerjaan teratur, ngerjain PR teratur, dari bangun tidur sampai mau tidur itu sudah tersistem banget hidupnya. Kita udah bisa lihat, oh dia jam segini tuh lagi gini. Oh dia kalau jadwal ngafal tuh jam segini. Oh dia kalau makan selalu jam segini. Itu sistematis tuh hidupnya sudah. Udah by system, autopilot gitu ya, nggak berubah-berubah. Cermat, teliti, dia hati-hati banget orangnya, tapi cermat. Orangnya fokus, nggak mudah terganggu gitu ya. Tenang pembawaannya dan teliti. Nah, itu kalau muncul baik. Ketika anak kita thinking muncul baiknya ini keluar semua, maka dia akan mudah meraih yang namanya prestasi. Kecenderungannya seperti itu. Nah, kalau anak thinking tadi tidak diberikan lingkungan yang tepat, dia selalu diganggu fokusnya, apa namanya, tipenya kan dia emang harus tenang ya kalau belajar ya, ataupun cara komunikasinya nggak tepat, atau dianya yang nggak mau belajar maka munculnya nggak baik. Anak ini keras kepala, susah diomongin. Kayaknya dia aja yang paling pintar, nggak mau lagi diomongin, ya. Defensif, nggak mau dengar masukan, defense banget, tertutup banget, abai, suka bodo amat, licik, ceroboh. Nah, jadi kalau potensinya tadi nggak kita gembleng, nggak kita asah, yang muncul nggak baiknya, negatifnya. Anak itu tempaan kita. Nah, jadi kalau kita berhasil menjembatani, menstimulasi, insya Allah munculnya sesuai fitrah gitu ya. Nah, ini perbedaan ciri khas thinking introvert dan thinking extrovert. Thinking introvert itu karena drive-nya dari dalam, dia semangatnya dari dalam, lebih gampang menguasai, orangnya lebih disiplin, lebih tepat waktu gitu ya. Nah, kalau ngantar anak sekolah, anaknya thinking jangan telat, ngambek dia marah terus, nanti unrespect sama orang tuanya. Bener Pak. Betul. Itu betul itu curhat ke istrinya atau gimana Pak? Atau anak Thinking. Anak, anak-anak. ya? Jadi komplain ya Pak ya kalau telat ya Pak ya? Nah, terus Betul. bertanggung jawab. Nah, dilatih untuk bertanggung jawab ya, bijak, penuh pertimbangan. Jadi sabar. Kita tuh kalau ngadepin anak thinking tuh sabar, tenang. Jadi dia akan ikutan sabar, dia akan ikutan tenang. Kalau kitanya mencak-mencak, marah-marah gitu ya, tegang, menekan, nah dia apalagi lebih keras lagi menekan kita gitu ya. Negatifnya apa? Kritis, defensif. Nah, sisi positif kita optimalkan, kita kapitalisasi, kita pastikan itu ada di dalam diri anak kita. Sisi negatifnya kita waspadai. Jangan sampai munculnya lebih banyak daripada sisi positifnya. Nah, kalau sisi negatif anak kita muncul, ya kita harus acceptance, harus ridho. Itulah memang udah Allah kasih. Nggak ada manusia sempurna. Nah, tapi yang salah itu kalau kita terlalu reaktif melihat anak kita aneh, kok kritis banget, kok ini banget. Nah, itu aneh. Nggak perlu aneh, karena itu sudah Allah kasih. Yang jadi masalah adalah kalau negatifnya lebih muncul daripada yang positifnya. Kalau tinggi ekstrovert gimana?
Thinking extrovert banyak akal. Ketika ada masalah, dia mikirnya solusi. Oh, bisa ini nih dicoba nih, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Kalau thinking introvert ada masalah, dia menguliti, mencari akarnya sampai dalam. Itu perbedaannya dalam menghadapi masalah. Kalau thinking introvert menilik ke dalam, kalau thinking extrovert menelaah keluar. Nah, itu perbedaannya, cara kerjanya. Nah, tegas, thinking extrovert lebih tegas daripada thinking introvert. Jadi komandan dia, kuat jadi komandan karena ada faktor extrovert. Nah, gitu ya dari lingkungan luar. Adil, pengelola dan analitis. Negatifnya apa? Keras kepala dan skeptis. Ya. Jadi kalau anaknya thinking introvert, cari satu skill, satu expertise dari dini, dilatih, misalnya Olimpiade Matematika dari SD, SMP matematika lagi, SMA matematika lagi, kuliah matematika lagi. Sampai dia kerja nanti, yang ahlinya di situ. Nah, itu thinking introvert, expertise. Kalau thinking extrovert, dia menelaah semua. Justru malah harus banyak yang dia pelajari supaya banyak solusi alternatif yang bisa dia hadirkan karena dia butuh banyak akal. Kalau contohnya begini, thinking introvert itu seperti Ciputra. Ciputra itu kan cuma satu tapi di seluruh Indonesia ya, karena dia expert di properti, expert di dunia engineer, maka dia orang taunya karena dia expert. Nah, skill kemampuan itu nomor satu bagi orang thinking introvert ya, keahlian. Sama thinking extrovert juga begitu, keahlian, tapi dia meluas keahliannya. Nggak hanya satu gitu ya. Oke, sekarang eh, saya akan lanjut bahas untuk bahasa cinta dan lain-lain. Oke, saya sedikit baca ya chat yang ada di sini. Penting banget, sangat penting ini, thinking nanti. Thinking anti dekode belajar. Thinking emang agak ambisius, pengennya yang ya betul sekali. Nah, orang thinking itu, Bapak Ibu saya jadi ingat ya, thinking itu pengen jadi yang Nah, kalau kalau kata guru saya, kalau kita mau jadi orang berprestasi atau orang sukses, jadilah yang 3 Kalau nggak jadi yang apa namanya? Oh, sorry, ada 3 hal ini. Kalau mau jadi orang sukses, kalau nggak jadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Kalau nggak jadi yang berbeda, jadilah yang terbaik. Nah, itu dia orang thinking. Pengennya jadi yang pertama, kalau nggak jadi yang pertama, ya jadi yang terbaik gitu. Ya, terbaik, tercepat, lainnya. Benar banget kritis nanya ke Google, Mbak Wifi, apakah anak remaja atau anak yang belum dewasa sudah bisa kita lihat karakternya? Karena kadang anak masih labil dan belum bisa fokus. Justru malah tes Stephen itu lebih dini, lebih baik Bapak Ibu. Tes Stephen itu bisa dimulai sejak usia 2 tahun. Nah, anak saya udah ditesin dari kecil bahkan ya. Jadi kita tahu karakter yang muncul kalau tantrum harus diapain biar langsung diem gitu ya. Treatmentnya gimana biar dia happy. Anak-anak kecil itu memang masih labil, tapi ada karakter alamiah genetiknya yang perlu kita optimalkan. Fokus di situ saja, nanti yang lain akan muncul. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut. Bentar. Kita sekarang bicara organ dominan. Kita perlu bantu menjaga kesehatan anak kita. Ada korelasi ternyata Bapak Ibu antara organ tubuh dengan cara kerja otak. Anak thinking itu kuat duduk lama, gak beranjak-beranjak dari kursinya. Itu kuat banget. Kenapa? Karena organ dominannya ginjal, ginjalnya kuat. Makanya anak thinking gak boleh kurang minum. Harus banyak minumnya. Kalau nggak sakit nanti ginjalnya, karena dia kuat duduk. Ginjalnya inilah kekuatannya, di situ juga potensi kerusakannya. Nah, Benar. ginjal kuat, terima kasih Bu. Ginjal ini karena kuat, akhirnya apa? Dia kuat terhadap obat juga. Nah, tapi obatnya harus sesuai resep dokter ya. Anak thinking, kalau mulai keringetnya pahit banget gitu ya, berarti itu sinyal dia kurang minum air putih. Kalau yang anak thinking kulitnya mulai kering, luka-luka, darah manis, gatel, itu sinyal thinkingnya kurang minum air putih. Thinkingnya ketombean, jerawatan, itu sinyal dia kurang minum air putih. Banyak mikir, terdehidrasi tubuhnya. Akhirnya outputnya itu dia tadi. Dan thinking itu keringatnya saripati, sedikit tapi kelet banget. Nah, makanya harus banyak minum air putih. Kalau sensing yang kemarin kita bahas itu dia keringatnya banyak karena banyak bergerak. Makanya bapak ibunya harus bawain baju lebih dari satu, apalagi kalau ke mall, kalau main gitu ya. Supaya dia nggak masuk angin. Oke, bungkus bapak ibu.
Berarti PR-nya adalah harus banyakin minum air putih gitu ya. Benar. Nah, bahasa cinta manusia itu dia bakal hidupnya bahagia, performanya 100% kalau baterainya penuh. Sama kalau kita punya handphone. Handphone ini kalau baterainya 100% performanya bagus. Cepet kita mengoperasikannya juga gitu kan. Kita mau ngapain aja bisa gitu. Kalau baterainya udah lowbat, handphonenya panas, performanya lambat gitu ya. Makin nelpon sinyalnya susah nangkep. Begitu juga manusia Bapak Ibu. Otak dipakai terus gitu ya. Ada masa jenuhnya. Nah, maka tugas kita baterainya yang pertama adalah dari bahasa cintanya. Pastikan anak kita tuh bahagia setiap hari. Dari mana tangkinya? Kalau tangkinya, thinking itu adalah pelayanan atau act of service. Anak thinking senang melayani orang lain. Pada saat dia sudah punya tahta, kedudukan, prestasi, biasanya ngejamu orang lain tuh luar biasa gitu ya, pelayanannya. Dan seperti itu juga mereka, senang kalau kita ratukan, senang kalau kita rajakan. Maka cara menggait hatinya orang thinking, menggait logikanya orang thinking adalah kita menjadi orang tua yang pertama kali melayani mereka. Anak thinking akan semakin hormat pada orang tuanya yang selalu siap sedia dalam melayani, yang suka sering antar jemput, yang suka selalu menyiapkan kebutuhannya, itu dia anak thinking. Anak thinking tuh unrespect sama orang tua yang sibuk aja nggak pernah ngelayanin dia. Walaupun dia anak yang mandiri ya, tapi dia senang banget yang namanya dilayani. Makanya kecenderungan orang thinking itu senang memerintah, karena pada dasarnya dia senang melayani. Chemistry-nya tahta. Kalau kemarin kan sensing analoginya seperti jempol ya. Anak sensing tuh senang diginiin, dijadiin hebat, dijadiin ratu panggung, raja panggung, diokein, dihebatin gitu ya, dipuji gitu ya. Diakuin panggungnya, apresiasi apa namanya itu, prestasinya gitu ya dalam hal pengalaman ataupun kemenangan. Kalau diginiin marah dia, dibully, direndahkan, dibilang nggak bisa, itu sedih orang sensing. Kalau thinking analoginya seperti jadi telunjuk Bapak Ibu. Telunjuk ini angka satu, makanya dia selalu ingin menjadi yang nomor satu, selalu ingin jadi yang pertama, tuh thinking. Dan telunjuk tuh seneng gini, tolong dong ambilin itu, tolong mah ambilin minum mah tolong mah anterin ini mah. Nah, senang perintah. Makanya orang thinking chemistry-nya tahta. Kalau dia nggak punya tahta, sementara alamiahnya senang memerintah, maka kira-kira ada nggak orang yang mau nurutin perintahnya kalau dia nggak ada di tahtanya? Nggak mau, yang Enggak. ada apa? Mbah Rahayu nih siapa? Saha eta teh nyuruh-nyuruh wae gitu ya kalau kata orangnya. Tapi kalau udah punya tahta, punya kedudukan, punya jabatan, Allah taruh dia di posisi tertinggi suksesnya, apa yang terjadi? Sekali tunjuk langsung siap Bu Rahayu. Baik Bu, siap. Oke Bu. Nah, itu dia makanya orang thinking butuh tahta, butuh berprestasi karena alamiahnya senang memerintah. Nah, senang dilayani, itu dia. Makanya kalau kita sebut di Stephen thinking itu apa? Raja dan Ratu Tega. Kalau perempuan dia Ratu Tega, kalau laki-laki dia Raja Tega. Itu ya, feelingnya 20%. Tapi di balik itu mereka adalah besi itu ya, kokoh tempat bersandar banyak orang itu, thinking itu. Nah, oke, kita lanjut di kalibrasi. Baterai yang pertama dari baterai tangki cinta, bahasa cintanya. Baterai kedua adalah kalibrasi. Namanya otak dipakai terus, ada masa lelahnya. Fisik digunain terus, ada masa capek fisik gitu ya. Nah, supaya refresh lagi, bergairah lagi, bersemangat lagi, berenergi lagi, semangat lagi, endorfinnya naik, ya, oksitosinnya naik, ya, ya harus berkalibrasi gitu. Termasuklah kalau anak kita lagi ngambek, Bapak Ibu, lagi nangis, lagi marah, lagi tantrum, gunakan kalibrasi ini. Tring, dijamin langsung dalam selentian telunjuk gitu ya, kecenderungannya langsung happy. Bagaimana anak thinking nih? Nah, ajak hirup udara segar, bawa ke yang hijau-hijau, wisata ke alam. Tuh kalau thinking. Jadi kalau musim liburan, Bapak Ibu kalau udah kenal Steven, itu sudah bisa mendesain, oh anak yang pertama sensing, program dia liburan, banyakin aja kulineran, banyakin aja ke mall, jajan gitu ya. Kalau thinking, oh musim liburan bawa wisata ke alam, ke gunung gitu ya. Yang sejuk-sejuk. Kenapa thinking itu kalibrasinya wisata ke alam? Senang melihat alam karena
Alam itu identik dengan warna hijau. Warna hijau itu feeling, lembut, ngademin gitu ya. Sementara thinking, gelombang otak yang serius, beta, tegang terus, mikir terus 24 jam. Ketika melihat alam itu langsung teduh, teng gitu, langsung turun gelombang otaknya tuh, refresh lagi, happy gitu ya. Menyatu, back to nature. Nah, oke, Bapak Ibu, sampai sini kita sudah selesai penjelasan tentang thinking. Tinggal ada satu lagi tentang resumenya. Sampai sini ada yang bertanya? Atau ada yang mau memberi insight? Atau Mbak, itu anak saya banget. Kak Vivi, kemarin saya ketinggalan tidak ikut di materi hari pertama tentang sensing. Bisakah saya dapatkan rekaman Zoom-nya? Nah, ini yang punya akses rekaman Zoom bukan saya. Ibu, mohon maaf sekolah, tapi sepertinya sekolah akan memberikan ya. Tapi saya kurang tahu gimana Ustazah Laila. Atau Asatis yang hadir pada malam hari ini bisa bantu jawab untuk pertanyaan yang barusan? Assalamualaikum Mbak Vivi. Iya. Oh, Ustazah Yusnita. Iya, aku kan telat gabung karena ada ini tadi. Insya Iya. Allah di Mbak Vivi, insya Allah rekamannya mudah insya Allah nanti sesuai dengan yang kemarin ya Mbak Vivi ya. Iya. Kita cerita sih untuk bisa diulang-ulang oleh orang tua. Masya Allah. Nah, itu sudah dijawab langsung sama ketua yayasan kita ya, Bunda. Jadi insya Allah rekamannya akan diberikan oleh pihak sekolah supaya semakin mengenali anak. Syukran, jazakillah khairan, Ustazah. Baik, Mbak Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau begitu saya lanjut. Tanya, boleh? Oh ya boleh, silakan. Dari siapa, di mana, anaknya usia berapa, hasil tes TV-nya apa? Maaf saya off cam ya, Kak Vivi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya baru masuk TKA di Anahal. Mm-mm. Saya sudah tes Steven. Anak saya ini thinking introvert, golongan darahnya tapi O, bukan A. Tapi anak saya ini kondisinya sekarang lagi belum bisa bicara, udah umur 5 tahun lebih. Gimana ya caranya mentreatment anak saya ini sesuai dengan mesin kecerdasannya itu Kak Vivi? Biar istilahnya kan karena dia belum bisa ngomong, speech delay lah istilahnya ya. Nah, supaya dia ini, tapi kalau dia diinstruksikan dia paham gitu. Cuman kalau secara verbal dia belum bisa gitu. Terima kasih Kak Vivi. Assalamualaikum. Salam, Bunda. Bunda mau tanya dulu, anaknya ini benar-benar nggak bisa bicara setiap kata atau ada kata-katanya tapi sedikit? Ada, cuman belum ada arti ya. Kadang-kadang muncul misalnya Kak, tapi habis itu kalau disuruh ulang dia nggak mau gitu. Terus misalnya aduh, kalau misalnya jatuh, tapi juga sesekali munculnya maksudnya nggak, kalau misalnya disuruh ulang lagi dia nggak mau gitu. Dulu Hmm, sih sempat umur 1 tahun lebih ya, dia bisa baru baru belajar Kak, Mbak, Pak, habis itu hilang gitu. oke. Pertanyaan selanjutnya, Bunda, screen time-nya gimana? Kalau dulu memang pas waktu kecil over screen time sih, kita udah periksa kan memang ke dokter tumbuh kembang anak, terus kita ke psikolog juga. Memang waktu kecil tuh karena dia lahirnya zaman COVID ya, Kak Vivi, jadi kan nggak bisa keluar lah ya, kita batasin. Jadi memang dulu dia bisa dibilang TV tuh hidup 24 jam di rumah. Kalau HP sih memang enggak pernah sih megang HP. Tapi TV iya. Terus apa namanya tuh? Dulu kan ada pakai smart hafiz gitu ya. Mm-mm. Nonton gitu. Nah, itu sering memang karena kan di rumah sama ada yang ngasuh lah gitu ya, masih saudara. Kita kan orang tuanya kerja. Jadi ya memang mungkin salah di situ juga, udah dibilang nih over screen time. Sekarang sih udah pelan-pelan dikurangin ya perlahan. Cuman masih, maksudnya eh apa ya, perkembangannya tuh masih pelan-pelan gitu. Di terapi juga sih sekarang nih 3 kali seminggu gitu Kak. Berarti udah vonis ini ya, tegak, speech delay gitu. Iya, speech delay, terus kata ininya waktu periksa juga ada ADHD ya.
Oh, oke. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas ini ada di seminar parenting khusus yang untuk ini, kondisi ini, Bunda. Nanti akan saya bahas ada seminarnya insya Allah dari Anaha langsung yang memfasilitasi. Cuman kalau dari cerita Bunda dia, memang karena apa namanya diagnosa dari klinis itu memang perlu bantuan medis untuk stimulasi lebih optimal. Namun ketika kita sudah mengetahui mesin kecerdasan anak ya, apalagi udah tahu ya anaknya TIO gitu ya. TIO ini sebenarnya algojo banget, penurut dan cepat dalam mengeksekusi sebetulnya alamiahnya. Nah, tapi karena memang kurang stimulasi, jadinya menyebabkan keterlambatan gitu ya. Nah, kalau apa namanya untuk stimulasi optimalnya, thinking itu bisa kasih teknik namanya pause and wait. Jadi kasih jeda dulu gitu. Jangan cepet-cepet kita bantu jawab 5 sampai 10 detik. Ini buah apa ya contohnya? Buah apa ini? Nah, tunggu. Tunggu dulu, jangan cepet-cepet dijawab. Kenapa? Karena otaknya orang thinking itu logikanya kan berpikir. Jadi alamiahnya memang lambat, memutuskan lambat, menyampaikan sesuatu lambat. Kenapa? Karena dipikirin dulu. Dan banyak aktivitas pertanyaan, Bunda dia. Karena anak thinking dia apa ya namanya stimulasi simpul sarafnya itu dia nyentrum kalau ada stimulasi analisa. Analisa itu dengan pertanyaan. Jadi sering-sering bertanya sama anak. Nanti dia akan nyentrum tuh. Semakin banyak sentruman-sentruman di simpul sarafnya, di apa namanya serabut-serabut saraf otaknya itu semakin bagus. Sementara itu dulu sih. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi pada saat tanggal berapa ya Ustazah? Tanggal 26 ya kalau nggak salah ya Ustazah. Ya, Mbak Pipi, insya Allah. Tanggal 26 insya Allah Bunda Dia. Mudah-mudahan nanti Baik. bisa ketemu ya Bunda Dia. Ya, baik, makasih Kak Vivi. Kebetulan saya juga TIA. Oh, Masya Allah. Wah, itu harusnya bisa jadi terapis terbaik anak itu gurunya Iya, anaknya karena sama. dengar gitu. Iya. Nah, itu tantangan itu bunda-bundanya kerja ya. Iya. Itu saya pernah dapetin klien yang seperti itu. Jadi harusnya bisa jadi guru terbaik bagi anak karena ada kondisi situasi di mana orang tuanya kerja dan sibuk. Jadi harusnya dapat guru terbaik, jadi nggak dapat guru terbaik. Nah, itu tantangan di situ sih. Tapi mudah-mudahan nanti, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa dapat solusi nanti pas ketemu. Tapi kalau tinggi sama tinggi itu enak banget menterapi anaknya harusnya karena sama. Mesin kecerdasan anak sama ibunya. Iya, amin. Mudah-mudahan, Kak. Mm-mm. Oke, terima kasih Bunda Dia. Ada lagi yang mau bertanya? Kak Vivi, mana yang perlu dilakukan? Oh, ini di atasnya. Apakah buat orang tua masih bisa tes TV? Bisa banget. Saya, Bapak Ibu di rumah, orang tua saya udah hampir 70 tahun itu saya tesin Steven. Tujuannya apa? Supaya saya tahu orang tua saya ini potensi marahnya kenapa. Mereka akan bahagia ketika diapain. Standar kebahagiaannya seperti apa. Nah, kita bisa mensupport seperti apa. Jadi birrul walidainnya lebih mudah. Kalau kita yang orang tua ditesin, kita jadi tahu peran ibu ke anak pertama apa, ibu ke anak nomor dua apa, bapaknya ke anak pertama apa perannya, bapaknya ke anak nomor dua apa perannya. Nah, itu kita bisa bikin pola parentingnya bahkan. Dan juga tes Steven bukan hanya untuk sekedar parenting, minat bakat bukan, tapi multi angle teori Bapak Ibu semua. Bisa untuk politik, bisnis, profesi, karir, human resource, ABK, tahfiz, health, dan masih banyak tematik lainnya. Nah, ada lagi pertanyaan ya. Kak Vivi, mana yang harus dilakukan, didahulukan untuk tes ini? Anak dulu atau mamanya dulu? Karena mamanya sering tantrum ketimbang anak. Jawabannya adalah orang tuanya dulu sebetulnya. Jadi, saya biasanya kalau ada klien datang ke ruangan konsultasi saya, bawa anaknya aja yang dites. Laporin, Mbak, anak saya ini begini, anak saya ini begini, 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 begini. Oke. Saya bilang, Bu, saya nggak mau tesin anaknya, saya mau tesin ibunya dulu. Nah, nanti baru saya tesin anaknya. Kenapa? Kalau kita tesin anaknya nih, misalnya ya, saya tesin anaknya Bu Rahayu. Bu Rahayunya nggak tes. Anaknya ibaratnya tuh saya kasih vitamin. Kuat dia. Main keluar, kuat. Wah, dikasih vitamin kan, daya imunnya kuat. Begitu pulang ke rumah, ternyata sumber penyakitnya di rumah. Mau dikasih vitamin pun seperti apapun anaknya, tapi kalau penyakitnya ada di rumah, ya nggak sembuh-sembuh.
Jadi idealnya adalah satu keluarga tes TV. Sampai Bapak Ibu ya ART di rumah saya tuh saya tesin supaya saya tahu polanya seperti apa ngobrol sama dia, cara kerjanya, cara komunikasinya gimana. Jadi kita bisa memanusiakan manusia dan bisa menjadi teamwork. Kalau udah tes TV semua. Gitu ya. Oke, izin saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Bentar, sedikit lagi. Thinking. Kalau pembahasan thinking saya nggak heran nih agak lebih lama dan lebih malam karena biasanya timbul pertanyaan agak lebih banyak. Oke, belum muncul ya share screen-nya ya. Nah, sudah muncul Pak Ibu? Masih Nah, ini resume tentang 10 item penting tentang thinking extrovert. Mesin kecerdasan dari nomor satu ya, dari kiri ya. Mesin kecerdasannya logika, rasional, objektif, Belum drive-nya muncul Mbak extrovert. Vivi. Oh, belum muncul. Hmm. Tadi Sudah. Mbak, tadi sudah. Tadi udah. Resume. Oh iya, ada lagi loading. Ada lagi. sudah muncul? Mantap. Sudah. Mantap. Sudah Mbak. Ya. Nah, mesin kecerdasannya thinking logika, rasional dan objektif, drive-nya extrovert. Jadi orang thinking extrovert tuh mahir menjadi komandan pada suatu organisasi. Nah, gembleng anaknya masukin organisasi gitu ya biar terlatih. Dan di rumah juga itu untuk memanajemen sesuatu limpahkan tanggung jawab dilatih. Nah, kehebatannya apa? Analitis, logika, pandai, multiplying. Multiplying itu memperbanyak. Nah, cara mengasahnya apa? Cara belajarnya dia bikin skema dan kita bantu fasilitasi. Bahasa cintanya service, yaitu dengan pembuktian diberi amanah kedudukan ya, bisa dalam bentuk pelayanan juga bisa boleh. Kalibrasinya kembali ke alam wisata seperti yang saya jelasin tadi. Sifat perilaku khasnya juga sudah saya jelasin ya. Sifat perilaku khas ini yang positifnya dioptimalkan, pastikan melekat pada diri anak. Kalau belum melekat berarti distimulasi supaya keluar. Kalau yang negatif diwaspadai, jangan sampai melekat lebih banyak pada anak. Organ dominannya ginjal yang perlu dijaga, cara menjaganya juga ada di sini. Cara komunikasinya, gunakan sebab akibat fokus pada konsekuensi. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, nanti dampaknya begini. Kalau kamu ngelakuin ini, nanti hasilnya jadi begini. Nah, itu maksudnya fokus pada konsekuensi ya. Terorganisir dan logis, sampaikan sumber data yang akurat kalau ngomong sama anak thinking. Jangan mengulang. Dia bete banget tuh kalau. Thinking ini curang, Bapak Ibu. Seneng nanya berulang, tapi kalau ditanya berulang nggak suka. Itu dia thinking. Ibarat telunjuk, senang menunjuk keluar, tapi kalau ditunjuk ke dalam itu kurang senang gitu ya. Tanya apa yang dipikirkan, bukan apa yang dirasa. Nah, saya punya case sedikit cerita baru banget kemarin ya. Ada salah satu orang tua, orang tua. Iya, orang tua. Beliau adalah guru di salah satu sekolah boarding di Jambi gitu. Beliau mau datang ke psikolog karena ngerasa dirinya adalah ibu yang psikopat gitu ya, nggak empati. Kenapa Bapak Ibu? Karena anaknya itu masuk pondok di Padang Panjang, dua-duanya. Jadi anaknya tiga, yang dua sudah masuk pondok di Padang Panjang, sudah 2 minggu. Dan dia bilang, kenapa Mbak Vivi saya nggak merasakan apa yang orang tua lain umumnya rasakan? Maksudnya apa? Apa yang dirasakan ini boleh ceritakan lebih detail, saya bilang eh orang tua yang lain itu nangis, anaknya jauh di pondok pesantren, lama nggak ketemu, apalagi masih kecil. Yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA jenjangnya. Terus abinya, maksudnya suami beliau ini teleponan kan ada masa hari Minggu video callan sama anak gadisnya itu sampai bapaknya nangis. Sampai saya tuh ditanya sama suami saya, kok kamu nggak nangis, kamu nggak sedih ya? Apa sih yang kamu rasain gitu kan? Akhirnya mau datanglah ke psikolog karena merasa dirinya tuh aneh. Kenapa orang lain dia nggak ngerasain yang orang lain rasain sebagai orang tua. Karena hasilnya thinking extrovert, saya bilang, saya tanya apa yang membuat Bunda tenang sampai tidak sedih. Apa yang Bunda pikirkan sampai Bunda tidak khawatir ngeletakin anaknya itu di pondok pesantren. Ya, jawaban Bunda begini. Anaknya makannya teratur, terjamin, pertemanannya terjamin, anaknya bagus-bagus di sana.
Sekolah lagi niatnya, lingkungannya bagus dan nggak banyak main gadget. Kenapa harus khawatir? Itu dia ibunya. Karena ibunya thinking. Jadi jangan ditanya apa yang dirasain, justru malah harus tanya apa yang dipikirkan. Ingat bahwa thinking, empatinya hanya 20%, feelingnya kepake cuma 20%, otomatis 100%-nya adalah logika. Maka saya bilang, Bunda, itulah thinking sejati. Thinking di level spirituality adalah thinking yang tenang, udah nggak keras, nggak reaktif, saya bilang gitu. Itu malah thinking yang cerdas yang seperti itu. Tidak perlu aneh, kesejatian thinking memang seperti itu. Kalau mau tanya sama thinking yang lain silahkan, pasti sama. Tapi kok ada orang tua yang sampai nangis-nangis? Iya karena mereka mesin kecerdasannya bukan thinking. Bisa jadi feeling yang susah jauh sama anak, bisa jadi sensing yang nggak tenang karena anaknya nggak dekat dia, bisa jadi insting yang memang senang kebersamaan sehingga aneh karena nggak sama-sama anaknya lagi. Oh gitu ya, akhirnya nggak jadi datang ke psikolog dan kembali sehat dan kembali happy. Nah itu pentingnya kita mengenali diri. Ketika regulasi emosi kita bisa kita manage sendiri gitu kalau kita udah mengenali diri. Oke, kita lanjut ya. Modal utama, clue keberhasilan thinking adalah kepandaian. Anak thinking kalau nggak punya skill atau kepandaian, sesuatu yang melekat pada dirinya itu dia nggak akan percaya diri, makin lambat mengambil keputusan, makin lambat mau bergerak, ngerem dirinya otomatis. Kenapa? Karena ngerasa nggak yakin, ngerasa nggak pede. Jadi wajib kita menginstal sesuatu yang membuat anak kita expert di bidangnya. Cerdas dalam belajar membuatnya mudah menjadi bintang pelajar. Nah, mau kursus di mana-mana itu boleh, silahkan kalau thinking. Ada orang tua yang, aduh kasihan Bunda, kasihan Bu Rahayu, kata-kata suaminya, kasihan sayang itu anaknya dibikin les mulu Senin sampai Sabtu. Oh nggak apa-apa kalau thinking, justru malah dia memang gemar berpikir, maka harus kita sibukkan pikirannya dengan ilmu, gitu ya. Gemar berpikir membuatnya cepat menguasai pelajaran. Sistematis dalam belajar membuat ia juga sistematis dalam mengatur jadwal hariannya. Thinking itu planner terbaik. Jadi kita harus ngajarin anak kita itu mendesain atau memplanningkan, menyusun apa yang mau dikerjakan hari itu, besok, dan seterusnya. Harus bisa mengeliminasi mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang bisa di-reschedule, mana yang bisa orang kerjain. Kenapa? Karena isi kepalanya orang thinking itu seperti penting semuanya. Sampai bingung mana yang mau dikerjain. Nah, saya sampai punya kakak ya, kakak saya itu thinking extrovert kebetulan. Beliau sampai bilang, 24 jam ini aja rasanya masih kurang, kalau boleh nambah, nambah. Nah, itu orang thinkingnya. Nah, cara belajar dan penyakit belajarnya nih, caranya dengan menalar bacaan untuk mendapatkan intisari, membuat skema, mencatat yang rapi, di reframing ulang pakai catatan sendiri gitu ya. Nyari sebab akibat sendiri di catatannya, bikin skema, bikin tabel, bikin rumus. Nah, itu kalau thinking. Penyakit belajarnya apa? Fixed mindset, terjebak pada pengetahuan yang lama pengetahuan lama yang ia ketahui dan enggan melangkah. Ah, udahlah, Bu Rahayu pakai cara lama aja, toh udah berhasil. Ngapain pakai cara baru? Nah, itu orang thinking tuh biasanya tuh. Akhirnya apa? Tersalip lah sama orang gitu ya. Cara ningkatin belajarnya apa? Diberi pengakuan dari orang yang dihormatinya. Contohnya, nilai tertinggi, dapat piagam, langsung diberikan oleh ketua yayasan. Wah, itu seneng banget tuh orang tingginya yang kayak begitu tuh. Akhirnya makin semangat gitu ya. Chemistry-nya dicari tahta. Oh. Kalau thinking introvert dia eh, mengejar tahta atau mencari tahta. Kalau thinking extrovert dicari tahta. Maksudnya dicari tahta apa? Dia bisa meraih tahta dimanapun berada dengan mengelola sumber daya secara mekanistik seperti pabrik. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya mendampingi salah satu owner yang punya perusahaan lagi, restoran Padang di Jambi ini. Restoran Padang cabangnya ada 4 di Jambi. Nah, beliau itu thinking extrovert yang punya. Karena thinking ini dicari tahta dan dia di setiap organisasi itu menjadi komandan, nah, dia bisa mengelola sumber daya yang ada di setiap organisasi menjadi seperti mekanistik, seperti pabrik. Jadi proyek-proyek si restoran Padang ini itu datang dari organisasi-organisasi yang dia pimpin. Jadi, sumber daya yang ada di sekelilingnya seperti pabrik yang menghasilkan proyek untuk restorannya. Nah, itu dia kalau orang thinking sudah pandai mengelola atau mengomandani organisasi. Jurusan yang cocok buat thinking extrovert apa? 4 kata kuncinya. Cari aktivitas yang memerlukan daya nalar, mengandalkan pendirian yang kuat karena tulangnya kuat. Nah, jadi kalau thinking mau cari ekskul juga nih, cari yang berhubungan dengan kaki karena tulangnya tuh kuat thinking itu.
Nah, atau panahan karena untuk melatih fokusnya thinking. Kalau olahraga kaki contohnya sepak bola gitu ya. Terus apalagi tuh cari yang berhubungan dengan kaki itu. Nah, tulangnya kuat itu menandakan pendiriannya yang kuat. Thinking itu Bapak Ibu, sendinya lembut, tulangnya berat. Sehingga kalau udah rebahan, males banget tuh buat gerak lagi. Tulangnya berat, sendinya lembut. Nah, jadi susah mau gerak lagi gitu ya. Dan mandiri dalam bekerja. Cari aktivitas yang membuat dia mandiri dalam bekerja, meluas pada bidang umum. Contohnya apa? Bidang manajemen, manufacturing, kepemerintahan, properti, peternakan. Ya, punya pabrik produksi sendiri gitu ya. Restoran, apa misalnya punya pabrik kulit tortilla, kulit kebab. Nah, kayak gitu cocok tuh buat thinking extrovert. Oke, sekarang kita pindah ke thinking introvert. Sudah pindah slide-nya ke thinking introvert? Oke. Sudah. Baik, terima kasih Ibu, Bapak Ibu semua. Nah, mesin kecerdasannya logika, drive-nya introvert, sanggup menekuni profesi yang spesifik. Nah, expert ya di satu bidang, jangan pindah-pindah bidang. Kalau udah dari TK, dari SD, SMP, SMA, sudah ketemu bidang yang dia cintai, yang dia sukai, yang itu mengeluarkan seluruh potensinya, maka fokus di satu itu aja. Nah, kehebatannya apa? Nah, analitis, logik, pandai. Cara ngasahnya apa? Dengan kausalitas, hubungan sebab akibat, ditantang. Nah, jadi kalau lingkungan kita ada orang thinking, berikan hubungan sebab akibat supaya nyambung ngobrolnya. Jangan tahu-tahu ngasih informasi, data, nggak ada sebab, nggak ada akibat. Wah, itu pusing kepalanya thinking itu. Nyari intinya apa, maksudnya apa gitu ya. Muter-muter, muter, mubeng, 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 nggak ketemu intinya apa. Oke, bahasa cintanya apa? Servis sama ya, kalibrasinya sama. Nah, sifat perilaku khasnya analitis, berkemauan keras, sabar, tenang ya, orang tinggi introvert itu, teratur, fokus, kritis, defensif. Nah, di level paling rendahnya, thinking introvert itu adalah suka marah-marah, kasar, keras. Tapi di level spiritualnya, thinking introvert berubah menjadi makhluk yang tenang, mudah menangis, mudah tersentuh. Apalagi kalau thinkingnya suka puasa. Wah, itu dampaknya luar biasa itu. Masya Allah. Oke, organ dominannya sama, cara komunikasinya sama dengan thinking extrovert ya. Modal utamanya juga sama, cara belajarnya yang berbeda. Nah, menalar bacaan untuk mendapatkan intisari. Sorry, ini sama ya, cara belajarnya ya. Chemistry-nya yang berbeda. Mencari tahta. Kalau tadi dicari tahta. Kalau thinking introvert mencari dia. Maksudnya apa? Kalau thinking extrovert tadi dia dicari tahta, dia bisa menjadi komandan dimanapun dia berada, asal potensi atau karakternya muncul. Kalau thinking introvert, dia harus punya tapak dulu, harus punya kantor ibaratnya gitu, harus punya sesuatu apa tapak profesional yang dia miliki untuk menumbuh kembangkan tapak itu hingga besar. Sehingga kalau tapak itu sudah besar, barulah ia tuh meraih tahta sebagai kekuasaan. Nah, jadi harus punya tapak sendiri kalau thinking introvert. Dan dia yang membesarkan tapak itu. Iya Ustazah ya, Masya Allah ya. Sudah skenario Allah semua, mantap. Nah, ini dia lanjutannya. Jurusan profesi yang cocok. Nah, kalau sama menalar, tulang, mandiri, bedanya ini. Kalau introvert mendalam, kalau tinggi extrovert tadi meluas. Nah, ya, meluas di bidang umum kalau tinggi extrovert tadi. Kalau introvert dia mendalami atau menspesialisasi bidang. Nah, contohnya apa yang butuh spesialis? Riset, teknologi itu butuh orang ahli. Konstruksi butuh orang ahli. Kalau nggak ahli, roboh, ya kan? Salah hitung, roboh. IT butuh orang asli, butuh orang ahli. Programmer, robotik, gitu. Kalau nggak ahli, ya nggak jadi-jadi, gitu ya. Kesehatan butuh orang ahli. Nah, kalau thinking introvert pengen jadi dokter support, Bapak Ibu. Tapi bukan dokter umum. Dia harus menjadi dokter spesialis baru kepake. Apa Mbak Vivi dampaknya kalau dokternya cuman kalau thinking introvert cuma jadi dokter umum? Kalau cuma jadi dokter umum, begitu ada orang datang sama keluhannya sakit perut yang sama-sama dikasih obat yang sama, terus dia bingung, kok yang ini sembuh, yang ini nggak sembuh. Akhirnya overthinking. Lah ini kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak ketemu-ketemu jawabannya tuh. Karena umum, masih holistik keilmuan di dokter umum. Tapi kalau dia sudah ahli, misalnya ahli THT, ahli apa atau SPOG ya, spesialis SPOG atau THT ataupun urologi ataupun yang lain, itu dia tahu penyebabnya apa sehingga akarnya dia tahu apa sehingga dia berani memberikan obat yang berbeda. Nah, pusing kalau tinggi introvert cuma jadi dokter umum. Kasihan ya.
Kemudian apa? Pertambangan butuh orang ahli. Kalau salah bom, salah tempat pertambangan, salah prediksi, ya nggak jadi gitu ya. Nah, ini dia contoh profesinya. Oke, Alhamdulillah kita sudah selesai Bapak Ibu. Pas banget 2201. Agak lebih malam ya dari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan semua dapat dampak manfaat. Oke. Nih, ada pertanyaan lagi kah di kolom chat? Alhamdulillah kami sekeluarga sudah tes Tifin Kak. Dan Alhamdulillah jadi memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Masya Allah, tabarakallah. Barokah ya Bapak Ibu ya. Ini nanti sebentar. Nah, ups. Oh, nggak ada. Sebentar ya, saya bukakan. Mau ngasih tahu sesuatu sama Bapak Ibu semua. Saya bukain dulu. Oke, saya share screen. Oke. Nah, nanti buka website konsultasistephen.com. Buka di bagian info Stephen, kemudian buku dan merchandise Stephen. Nanti di paling bawah itu ada e-book free atau rekaman permesin kecerdasan ada, tapi yang ini berbayar. Nah, ini yang free. Apa hasil tes Stephen anaknya? Silahkan langsung di-download. Atau ada buku Stephen Personality namanya. Nah, buku Stephen Personality ini yang kanan ini ya bisa langsung di-download juga. Ini buku yang membahas tentang 9 kepribadian Stephen yang ditulis langsung sama penemu Stephen. Sampai ada proses penggemblengan di setiap usia. Anak kita usia berapa, apa yang perlu digembleng di usia itu ada jelas di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan dihatamkan bukunya. Insya Allah buku ini buku yang aplikatif. Di-download langsung, dibaca, dikulitin. Wah, insya Allah bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Dan hasil tes Stephen-nya boleh di-download ya di sini ya. Oke, itu aja yang mau saya share. Dan terima kasih. Mudah-mudahan malam ini membawa makna, membawa manfaat. Kak Vivi ulangin cepet banget. Maaf ya, Vivi insting ini kalau ngomong cepet banget ya. Apa yang mau diulang, Bu Riana? Bagian mana yang mau diulang? Boleh open mic langsung atau ketik? Yang di-download. Oh, iya iya iya. Yang di-download adalah sebentar. Nah, buka konsultasistephen.com ya. Nih, konsultasistephen.com. Klik info Stephen. Kemudian klik bagian buku merchandise Stephen. Nanti cari di bawah di sini. Ini ada cara belajar efektif juga di situ ya. Nah, ini gratis ini, tinggal download apa hasil tes Stephen Bapak Ibunya atau anaknya. Kemudian buku Stephen Personality nih, yang sebelah kanan bawah. Tinggal di-download. Ini buku tentang kepribadian yang ditulis langsung sama penemu Stephen. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Gampang kok, konsultasistephen.com. Nah, bisa diakses. Oke, mungkin karena waktu sudah malam, saya izin menutup sesi saya dulu ya. Bapak Ibu, eh, anak kalau kita sudah mengenali diri kita bisa bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita bisa mengoptimalkan, akhirnya kita semakin dekat sama Tuhan kita. Dan yuk kita temukan siapa kesejatian diri kita dan bagaimana proses terbaik kita menjalani kehidupan. Rumusnya, polanya sudah ada semua, tinggal kita temukan. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan, kekurangan, dan tentunya segala ilmu ini milik Allah. Saya hanya bersifat menjembatani kepada Bapak Ibu semua. Harapan saya adalah Bapak Ibu semua bisa menjadi orang tua teladan, orang tua yang sukses untuk dirinya, dan kemudian dari kesuksesannya bisa menebar manfaat untuk sesama, bisa meninggalkan legacy terbaik untuk pasangan, untuk anak, dan orang-orang sekitar. Dan kepada Allah, semakin dekat. Itu saja dari saya. Terima kasih Ustazah Yusnita, para asasis An-Nahl, dan para orang tua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live. Terima kasih.
Mbak Iya, Vivi. sama-sama semuanya. Masya Allah, luar biasa. Izin live, Mbak Iya, Titi. izin live juga ya semuanya.